arah ke hilir, ya, 11 kilo. Kira-kira. Perkenalkan. Ya, sudah silakan. bagus Pak. Sudah, oke. silakan, bagus. Oke. Ya. Perkenalkan, nama saya Tri Putri Anggelina Rani dari SMA Negeri 1 Benai. Saya ingin bertanya kepada kakak-kakak yang bersekolah di luar negeri tadi. Dalam perjalanan kakak-kakak pasti ada beberapa hambatan. Bagaimana cara kakak-kakak memotivasi diri untuk tetap lanjut sampai ke pencapaian pada saat ini? Maksudnya. Cukup? Cukup. Terima kasih, Pak. Silakan Nisa. Ya, silakan mungkin Anissa dulu mungkin. Iya, oke. Di sini saya mau coba jawab. Sebenarnya mohon maaf nih ya, mungkin saya nggak bisa sampai selesai terkait dengan pertanyaannya. Apa hambatan dalam mengejar cita-cita ya tadi ya? Yang namanya hambatan pasti ada. Hidup ini kan nggak selalu enak gitu ya. Pasti kan ada tantangan atau segala macam gitu. Kalau di saya sih sebenarnya yang saya pegang itu pasti kita harus punya tujuannya dulu gitu. Kadang banyak banget orang tuh nggak tahu tujuan hidup tuh buat apa gitu loh. Jadi terus kadang lebih mudah untuk terombang-ambing, ngeliat orang ngelakuin ini ikut, ngeliat orang ini ikut gitu. Jadi akhirnya ya udah jadi kita nggak punya pendirian sendiri. Intinya kalau sebenarnya kalau ada hambatan, misalnya kalau kita udah punya tujuan, udah tahu mau ngapain gitu. Hambatan itu ya sebenarnya semacam satu fase hidup yang harus dilewati aja gitu. Mungkin kalau karena saya ada latar belakang di bisnis, saya pernah sekolah juga gitu. Sebenarnya semua pilihan hidup itu pasti ada gitu, nggak apa misalnya bisnis kan yang dunia yang paling sangat nggak pasti kan, artinya apa namanya resiko apanya tinggi gitu. Itu kenapa mungkin orang lebih memilih untuk tidak menjadi pengusaha, memutuskan bekerja karena mungkin belum siap gitu kan. Kalau tiba-tiba besok nggak ada uang gitu, tiba-tiba nggak ada barang yang terjual gitu. Tapi tentu kalau kita berpegang keyakinan kalau apa yang kita jalan ini punya sesuatu yang bermanfaat ya pasti sih semua akan terlewati gitu. Jadi intinya hambatan itu pasti ada. Jadi kalau cara menjaganya sih kalau saya tentu pertama memotivasi. Jadi gini, kalau kita ingin membuat karya yang pakai contoh ya, kalau kita nggak percaya sama karya kita berharap orang lain percaya sama kita gitu ya. Orang lain percaya dengan karya kita, itu nggak akan lama, biasanya nggak akan langgeng. Kita selalu berpikir kalau orang lain yang akan memperhatikan karya kita, tapi kitanya sendiri nggak yakin gitu. Itu nggak akan lama biasanya. Banyak sekali karya-karya yang akhirnya tidak dilanjutkan karena kreatornya, penciptanya itu nggak yakin gitu loh. Intinya yang bertahan itu contohnya nggak cuma dari saya, tapi teman-teman yang saya lihat masih bertahan, misalnya dari dari SMA, dari kuliah tuh dia ngembangin sebuah apa nggak tahu ya produk atau sebuah teknologi atau apa, tapi sampai sekarang dia masih bertahan gitu karena dia percaya gitu, meski mungkin dulu saat pertama kali menciptakannya tidak seperti yang sekarang kan, pasti setiap proses berkarya itu berkembang gitu kan, jadi nggak selalu diam di situ aja gitu. Jadi saran saya sih percaya dengan apa yang kita kerjain. Kalau kamu yakin kamu akan suatu saat nanti akan sekolah, kenapa pasti bisa gitu. Jadi jangan takut gitu loh. Jadi nggak perlu melihat hambatan apa sebagai sesuatu yang perlu ditakutkan sekarang gitu. Karena pasti akan datang sih gitu. Kalau kita udah nakut-nakutin biasanya nggak akan jadi mau maju gitu. Misalnya kayak kalau contoh beasiswa udah takut nggak keterima, takut novelnya jelek apa ujung-ujungnya malah nggak jadi gitu. Itu kan malah yang ada jadi nggak jadi kan. Tapi kalau kita ngadepin oke, saya mau tes apapun caranya, gimana pun hasilnya gitu, saya akan coba terus gitu. Tapi itu ada 2 peluang, dapat atau tidak dapat gitu. Saya pun juga kalau dari pengalaman daftar beasiswa saya juga gagal nggak tahu berapa belas kali kali ya. Jadi artinya kadang seringkali orang lihat saya kayaknya mulus semua dapat terus gitu, padahal itu hanya permukaannya aja. Sebenarnya gagalnya wah nggak terhitung. Saya kalau bikin CV kegagalan saya bisa berlembar-lembar ketimbang CV kesuksesannya gitu loh. Luar biasa ya. Kurang lebih. Ya, itu aja mungkin ya. Semoga bisa bermanfaat. Untuk lebih lengkapnya sih bisa baca-baca di blog saya nanti kalau mau tahu cerita-cerita soal bagaimana ngejar beasiswa segala macam gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Anissa. Ya. Nanti saya kasih juga kontak Anissa nanti ya. Ya, siapa minta ke saya.
Baik, makasih banyak Anissa. Kemudian kalau boleh para narasumber pada malam ini bisa memberikan apanya lah, alamat websitenya, alamat emailnya, atau mungkin alamat teleponnya kepada host nanti. Mana tahu nanti ada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita dari Kuansing atau dari mana bisa nanti berkomunikasi. Ya, Saya mungkin boleh nanti- tanya, nanti moderator, bisa ya, moderator boleh bertanya saya sebentar ke Anissa? ya. Ya. Kalau makan di sana bagaimana Nisa? Yang halalnya gimana? Mungkin agak ada yang nanya kan? Nah, sekarang Nisa tinggal di Iya. mana? Di apartemen atau di mana? Iya, Sendiri. ini saya di tempat tinggal, jadi di apa kita nyebutnya apato ya, jadi kosan tuh apato gitu. Iya, untuk makanan sebenarnya kalau dibanding negara apa ya, negara Eropa atau negara apa, di sini lebih enak sih sebenarnya, lebih aman karena di sini opsi ikannya kan banyak. Ikan tuh kan halal ya, insya Allah nggak perlu di label apa dikasih sertifikasi halal, kita bisa makan ikan gitu kan. Ikan pun nggak cuma sushi, kadang kan seringkali kita orang Indonesia kalau makan ikan Jepang pasti sushi, padahal di sini banyak ikan goreng, ikan apa gitu. Tapi tetap sih, maksudnya saya sendiri, maksudnya meski memang tidak tinggal di Riau, tapi saya pecinta makanan Riau gitu. Saya suka sate topuang kalau mungkin tahu. Oh. Sate toge. Sate Saya tahu toge. Sate toge tuh. sate Ada topuang apa Oke. Bapaknya sate orang perikanan. saya Orang kemarin perikanan. sempet kepengen gitu, akhirnya coba bikin tapi tetap nggak bisa. Ya bukan sate topuang sih, jadinya kayak sate Padang aja, tapi sate topuang tuh ada bumbu khususnya gitu. Terus saya kalau lagi Iya. pulang ke Cerenti pasti pesen puluhan tusuk itu. Udah kayak kuntilanak, Tipa. jadi makannya banyak gitu. Ada sama Cik Tipa terus tengah bikinnya. Iya, sate. Sate toge, nak. Sate Toge, iya. topuang namanya. Topuang ya? Topuang. Aduh, Ya. Topuang. Ada Apa sate yang topuang, di- Bayan. Ada Sate topuang. kutar kalau di Celenti tuh. Hah? Sate topuang tuh banyak Celenti. Oh ya, do ya. Topuang. Waduh ya. Lah, Iya. sate topuang lah, Pak. Alah ya. Hanya Sate kuat kutar, nak. topuang. Saya berharap Ya, ada ya. versi ininya, versi frozen atau versi kemasan yang bisa dibawa ke luar negeri gitu. Jadi bisa tinggal panasin gitu. Kalau ada yang jualan gitu, saya mau beli gitu buat masak sendiri di sini. Iya. Tapi kalau makanan sih, alhamdulillah kalau halal banyak sih sekarang restoran halal udah mulai bertebaran karena orang Jepang nih karena dia pragmatis sih, dia mikirnya kalau ada market, ada pasar, kan orang Indonesia banyak yang traveling ke sini, ya mereka jual gitu, dan artinya selama ada yang beli mereka akan mau jual, meski yang jual pun bukan muslim gitu ya, tapi udah terjamin. Di sini lebih aman, lebih terkendali untuk sertifikasi halal. Restoran ramen pun di Kyoto ada ramen halal dan itu enak banget gitu. Jadi intinya nggak perlu khawatir sih kalau makan di sini ya. Saya pernah di Jerman juga sebenarnya banyak sih yang halal, tapi di sini lebih lezat karena kan masakan Jepang lebih dekat sama kita ya, masakan Indonesia berbumbunya gitu kan, kayak gitu. Gitu Orang sih. Indonesia banyak di sana. Di Kyoto banyak orang kita. Oh banyak banget, banyak. Bahkan karena corona saya belum sempat ketemu banyak orang karena kan ya berkumpul nggak boleh ya. Jadi tapi setiap sudut mah ada orang Indonesia biasa aja. Oh, mantap itu. Orang Indonesia tuh jumlahnya juga banyak, jadi kadang nggak kerasa di luar negeri kalau ujung-ujungnya ketemu orang Indonesia juga gitu. Jadi banyak kok, aman insya Allah. Bahkan ada kajian-kajian pengajiannya banyak banget gitu. Pengajian perempuannya, pengajian anak, pengajian umum. Jadi insya Allah iman mah terjaga gitu. Oh. Sampode patin sukunya, Pak. Jadi Om, Pak, ya. Oke. Makasih sampode banyak. patin sukunya, Mang. Om nggak nyangka juga itu ya pelajaran buat bahan siswa yang lain, buat adik lain. Kalau di Serenti atau di Indonesia nggak mungkin Anissa ngecat sekolahnya ya, ngecat labnya ya. Kalau di Jepang pakai ngecat ya, ya Iya. hebat tuh. Ya, negara maju masih pakai ngecat. Nah, itulah Di sini perbedaannya. tuh sangat efisien, nggak ngebuang-buang banyak duit gitu. Bahkan kalau yang paling menciri itu di kampus, mau kampus mau kantor, kalau kita kan biasanya logo-logo gede banget gitu, logo-logo universitas gitu. Di sini tuh simpel banget, logo kampus Kyoto tuh kecil, jadi makanya kalau mau cari spot foto tuh nggak, kalau kayak lihat IPB kan ada lambang gede gitu. Di sini tuh mereka hati-hati gitu untuk menggunakan dana-dana kayak gitu tuh, mereka lebih baik menggunain buat riset medis atau apa gitu. Jadi dana penelitian untuk kedokterannya kuat banget kalau di sini gitu. Karena ya tadi itu kan asetnya mereka juga gitu. Kalau di sini bansos saja dikorupsi apalagi.
Oke, kalau nggak ada, kalau Nisa mau mundurkan diri, kami persilakan. Kalau masih ada kesempatan kami berikan. Ya, silakan. Mau Ya. perkenalkan, saya Muhammad Agil Saputra dari Tanggapan Ambo tadi, Pak. Sebentar dulu, ada yang bertanya dulu, nanti. enggak? Ada yang bertanya dulu. Ya, silakan. Komisi Pak. Saya Muhammad Agil Saputra dari Suaranya kecil banget, maaf. di 2 Teluk Kuantan. Suaranya agak besar sedikit suaranya. Ya, sih Pak. Udah. Ya, Oke. di mana? Siapa namanya? Nah, baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Agil Saputra dari SMKN Negeri 2 Teluk Kuantan. Ya. Alamat dari Kota Taluk. Pertanyaan saya untuk Kak Anissa sana, itu tantangan terberat kakak dalam berbisnis. Terus perasaan orang tuanya ketika kakak berada di luar negeri, apakah diizinkan atau tidak? Kalau tidak diizinkan, misalkan untuk meyakinkannya bagaimana? Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum Kalau warahmatullahi nggak izin nggak sampai ke Jepang. Maaf tadi perasaannya apa tadi? Pertanyaan kedua. wabarakatuh. Perasaan orang tua, Pak. Oh, Iya, Perasaan perasaan orang orang tua. tua. Perasaan orang tuanya bagaimana dengan Itu orang kayaknya tuanya dari seneng-seneng situ aja tuh. sih kayak. Orang Oh ya, tuanya kalau menangis mulu. ya kalau pas nggak apa-apa sih, ya itu mungkin kalau orang tua kadang ya macem-macem, cuma mungkin karena saya udah ini juga udah sering keluar gitu. Awal-awal juga sama lah suka khawatir-khawatir gitu kan kalau mau keluar negeri sendiri, tapi lama-lama jadi udah terbiasa aja ngeliat saya bisa setahun tuh pernah ke 7 negara gitu. Jadi yang penting sih ngasih kabar aja sih sebenarnya, jadi nggak kabur. Dan di situ kita justru sebagai anak dinunjukin rasa tanggung jawab tadi, kita nggak akan macam-macam gitu loh, maksudnya selama di luar negeri, karena kalau di luar negeri celahnya banyak sekali kan, nggak ada yang merhatiin gitu loh. Jadi sebenarnya itu juga pelajaran buat kita ya menjaga diri kita sendiri gitu. Kalau tadi saya jawab pertanyaan kedua, orang tua sih kayak senang-senang aja sih kayaknya, malah rencana mau nengokin kalau nggak corona gitu, ya mudah-mudahan ada rezeki bisa ke sini. Nih, Kalau kalau orang tua ketawa tuh. kenapa? Kalau pertanyaan yang pertama, kalau apa tantangan tadi ya, kalau dalam berbisnis, aduh, saya sebenarnya mungkin banyak ya, tapi mungkin kalau saya ambil contoh kemarin dari COVID ya, jadi memang yang namanya bisnis itu bukan perkara besar apa enggak ya, jadi seringkali kita sering lihat perusahaan besar yang gedungnya gede gitu, dianggapnya yang paling kuat, padahal ternyata banyak yang terpukul gitu. Jadi mungkin kalau kita bisa lihat contoh paling gampang, perusahaan penerbangan kan pada runtuh semua ya, padahal kelihatannya kayak mereka sepertinya punya, kita mengira dia punya dana cadangan buat bertahan, padahal enggak, mereka banyak yang mengajukan bangkrut. Jadi sekarang itu bukan perkara bisnis yang besar yang yang kelihatan wah gitu, tapi ya tidak harus besar, jadi kecil pun nggak apa-apa tapi bertahan gitu. Jadi sebenarnya sekarang kuncinya tantangan dari pelaku bisnis itu untuk bisa bertahan aja, gimana caranya, dan cara pikirnya udah mungkin yang awalnya agak jangka panjang, sekarang yang penting bertahan dulu misalnya selama 3 bulan ke depan gitu. Jadi kebetulan bisnis saya sendiri juga lagi ikut program kayak pemulihan untuk bertahan selama COVID gitu. Jadi dari satu lembaga di Jerman kita diberikan semacam mentoring, pendidikan gitu, dan kita juga dapat bantuan pendanaan juga untuk bisa bertahan hidup. Tapi di situ tadi kita bukan berarti ibaratnya dikasih terus, tapi kita disuruh untuk gimana cara kita bisa memproyeksikan bisnis kita bertahan sampai 1 tahun gitu. Jadi jangan sampai mimpinya ketinggian, targetnya pengen misalnya membangun apa gitu, tapi lupa untuk menjaga cash flow ya, atau perputaran uang dalam jangka pendek. Sebenarnya sesimpel kayak orang dagang sih sebenarnya. Jadi intinya kalau terkait tadi segala tantangan itu ya tadi membuat bisnis kita bertahan, tahu kita jualannya ke siapa, tahu sumber uangnya dari mana gitu. Itu kadang suka banyak banget tuh startup yang keluar suka bingung jualannya apa gitu, jualannya ke siapa gitu. Jadi itu yang terpenting sih sebenarnya, yang kita yang namanya bisnis itu harus tahu secara jelas gitu loh bisnis modelnya kayak apa gitu. Dan tentunya kalau yang namanya gagal nggak dapet, misalnya gagal dapat klien atau apa, itu biasa ya. Jadi ya mau nggak mau ya coba lagi cari pintu yang lain gitu. Jadi kalau saya sih ngelihat bisnis itu siklus ya. Kalau gagal tuh nggak akan gagal terus-terusan, kalau berhasil nggak akan berhasil terus-terusan. Jadi kalau saya lagi berhasil, saya tahu nih besok bakal terpuruk gitu loh, misalnya bakal jatuh gitu.
Habis itu dari jatuh naik lagi gitu ya, gitu aja, kayak roda aja naik turun gitu. Jadi harus siap-siap. Sekian, terima kasih. Oke, makasih banyak Saudara Anissa penjelasannya. Dan sekali lagi kita harapkan kepada narasumber untuk bisa memberikan alamat emailnya atau juga mungkin handphone kepada host IKKS. Jadi nanti dari milenial yang ingin komunikasi lebih lanjut nanti bisa menghubungi nanti host IKKS nanti, supaya nanti mana tahu ada yang bertanya lebih lanjut. Mungkin si Aprian ini dari Ciawi, mungkin orang tuanya Nisa mau say hello, silakan. Ini ada ibunya dari Rindu kayaknya. Sebentar ya, silakan Kang Apendi. Sebelum Anissa mundur, silakan. Assalamualaikum Nggak perlu bisa warahmatullahi nelfon sendiri. wabarakatuh. Ya, tapi kan ini melalui Zoom, nggak apa-apa kan? Nah, ini orang tuanya nih. Pak Arman ini memang tahu selera atau aspirasi. Ini sahabat saya waktu duduk di SMA. Tapi jangan panjang-panjang ya, soalnya nanti nangis nangis ya. Iya, jangan panjang-panjang. Sekarang di mama dan ayah, saya alhamdulillah ya sehat. Terima kasih KKS Pen baru telah merancang kegiatan ini melibatkan anak-anak milenial yang ada di beberapa negara ya. Ini luar biasa ini. Kita lanjut. Jadi Nisa ini sejak kecil memang hampir setiap tahun ke Cirenti itu. Ya, Idul Fitri, ya, Idul Adha, ya. Kadang juga ada pesta perkawinan saudara tidak ikut kadang-kadang. Dia culture Cirenti dah tahu dia. Dia pernah mandi di sungai, cari ibu ya, cari paku di Pulau Jambu, tahu dia. Naik kompang, udah tahu dia, ya. Ya. Tapi namo sate tadi salahnya. Ya, Namo sate salah. Topuang katanya. Tuanya topuang. bukan toge, tergantung bukan toge bukan. Topuang itu aja dengan itu toge itu. Nah, momen Pak jadi. Kemudian terima kasih KKS ya. Mudah-mudahan ini jadi contoh. Jadi ini kiat-kiatnya sederhana. Satu tadi ada pertanyaan. Kami mendoakan, mengikhlaskan anak kita tujuannya baik, berdoa pada Allah, kemudian juga kita percaya dan komunikasinya kita rawat terus. Karena memang saat ini tidak ada masalah dengan atau 3G ya, macam. Jadi nggak ada masalah. Karena bisa di Jerman juga 1 tahun ya ke magister ya, kita juga rasanya juga di Ciawi ya. Di Amerika pernah 2 bulan juga rasanya di Ciawi dia. Sekarang di Jepang juga dia sama juga rasanya. Jadi komunikasi tetap berjalan. Yang kedua memang pesan ke adik-adik yang penting motivasi tinggi. Yang kedua adalah literasi harus kuat, banyak baca ya. Nisa ini waktu kecil dulu SD SMP itu buku tebal-tebal itu udah dibaca semua. Namanya Harry Potter itu udah dilahap semua itu. Hatam dia. Jadi bukunya 1 kamar tuh saya beli tuh ya, hatam ya. Kemudian saya memang sebagai orang tua memprioritaskan literasi. Ulang tahun buku. Taman baca Quran buku ya. Kalau ke mall dulu ke Gramedia dulu ya. Sebagai orang tua ya. Jadi memang ini tradisi-tradisi sejak kecil itu, literasi, itu mungkin sekarang ini dampaknya. Sekarang saya kira itu saja komentar saya. Sebagai orang tua sangat bangga sekali dengan acara ini. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi masyarakat Pantai Singgi. Terima kasih Om Arman. Terima kasih Pak Yakob, Ketua IKKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Nisa dan nangis jadinya tuh. Ya, gara-gara panjang betul. Gak nangis, ketawa. Oke, Nisa kalau mau undur diri silakan ya. Selamat. Ada Bang Arman. Ya. Bang Arman, ada Ya, dari silakan. Kepala Sekolah SMA Cirenti itu. Oh, silakan dulu Cirenti. Ya, ada Kepala Sekolah SMA Cirenti, mana tahu ada bertanya. Karena ini putri Cirenti kan. Iya. Iya, itu Tapi sepupunya. ya. Kasih kesempatan ke orang Cirenti. Sudah Oke. tadi ya sudah Pak. Orang Cirenti protes ya, silakan. Enggak, Kepala Sekolahnya ada, Kepala Sekolah SMA.
Oh, Sudah, sudah, tadi, tadi. sudah. Nggak diselesaikan aja dulu narasumbernya. Udah kemalaman. Bukan, Iya. ini Anissa ini minta izin karena di Jepang kan lebih malam. Itu Mas saya. Oke, silakan kalau memang tidak ada lagi, Nisa kami persilakan kalau mengundurkan diri, kita lanjut ke narasumber berikutnya. Oke, iya sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf belum bisa sampai selesai. Mudah-mudahan bisa bersilaturahmi lagi di lain waktu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih ya. Live. Terima kasih. Silakan lanjut moderator. Baik, Ya, karena terima yang kasih ya. Ya. baik karena yang dari Belanda, Jerman dan Inggris siang hari kan, jadi masih Ya, bisa siang, disantai mereka tuh. santai ya. Baik, kita dari Jerman pun masih siang hari itu kan sore. Baik, untuk apa berikutnya kita minta narasumber berikutnya lagi ya. Ini dari keluarga klan Mukhtar Lutfi lagi ini. Ya. Ya, dua-dua hadirnya. Pero, Kakak siapa? hadir Pero dulu udah nih. ya? Ya kita minta dulu yang Mutiara lah dulu ya, nak. Mutiara. Silakan, Mutiara Rahmi Utami. Tadi sudah dari jauh-jauh. Sekarang kita ke Pekanbaru dulu. Tadi sudah dari Jerman, dari kampung. Ya, kampung loh. Silakan, adik kita Mutiara Rahmi Utami. Ya, makasih Pak. Ya, silakan. Adalah anak Rahmita Lufi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik sekalian. Saya perkenalkan, nama saya Mutiara Rahmi Utami, anaknya Ibu Rahmita, cucunya Mutar Lutfi. Nenek kami orang Induman. Datuk orang Basrah. Ingat. Ingat tuh, enggak kan Datuk cepat meninggalnya kan, tapi seringlah diceritakan mama kan sama mama-mama nih. Jadi tahu lah. Sekarang saya tinggal di Pekanbaru. Nah, kalau saya ini ada pengalaman sempat pertukaran pelajar ke Jepang. Karena saya kuliahnya itu kebetulan S1 dan S2-nya dua-duanya linguistik Jepang. Sastra Jepang, linguistik Jepang. Jadi memang saya dari dulu sudah ibaratnya bercita-cita lah ya, pengen pertukaran pelajar itu ke Jepang. Sama sepertinya tadi Mbak Anissa itu, saya juga mencoba apply ke beasiswa macam-macam ya, karena kalau dengan biaya sendiri tentu berat. Gitu. Jadi saya apply ke macam-macam beasiswa, tapi kebetulan belum ada yang diterima beasiswanya. Nah, kemudian ini saya share sedikit. Silakan. Dibuka, udah buka tuh, udah dibuka ya. Silakan. Oh iya. Nah. Ya, udah bagus. Ya. Nah, kebetulan waktu saya kuliah itu di Unpad, saya kampus saya dengan Jepang itu ada kerjasama dengan Universitas Waseda di Jepang. Nama programnya itu Sen Waseda ya. Ya, program ini adalah program singkatan dari Student Exchange Nippon Discovery. Jadi program ini adalah program yang disponsori oleh pemerintah Jepang dari tahun 2015 sampai 2017. Tujuan program ini untuk melaksanakan pertukaran pelajar dari Universitas Waseda Jepang dengan berbagai universitas di negara-negara ASEAN. Nah, karena saya waktu itu kebetulan adalah mahasiswa dari Unpad yang kalau dari Indonesia itu Unpad itu yang mewakilkan Indonesia untuk melakukan exchange ini dengan Waseda, maka waktu itu saya mendapatkan kesempatan untuk
dipilih menjadi sebagai salah satu mahasiswa yang dikirim dari UNPAD dari Indonesia ke Jepang. Sebagai gantinya saya dikirim ke Jepang itu, siswa Waseda juga dikirim ke Indonesia. Jadi kita pertukaran begitu. Jadi yang mereka ke sini, saya ke sana. Gitu. Di sini mereka itu belajar, bukan belajar ya, bersentuhan dengan budaya Indonesia langsung. Jadi kami bawalah keliling kampus gitu. Kemudian mereka juga melakukan perkenalan budaya Jepang, dan kami juga mengenalkan budaya Indonesia kepada mereka. Misalnya kayak bertukar pakaian, kan kami pakai pakaian Jepang, mereka pakai pakaian Indonesia begitu. Kemudian mereka juga masuk ke kelas untuk mengajarkan anak-anak di kampus UNPAD itu. Kami juga mengajak jalan-jalan ini ke tempat-tempat wisata yang memperkenalkan banyak budaya Indonesia dan sebagainya. Kemudian ketika saya ke Jepang, sebelumnya program ini punya perbedaan waktu ya. Jadi ketika mahasiswa Jepang yang dikirim ke Indonesia, mereka cuman stay di Indonesia selama 2 minggu, tapi yang dari Indonesia di sana stay selama 1 semester. Jadi saya lebih panjang mengalami pertukaran budaya di Jepangnya daripada mereka di Indonesia. Jadi di Jepang itu saya 1 semester belajar di Waseda, mengikuti program magister pendidikan bahasa Jepang di Waseda. Ini foto saya bersama para dosen-dosen di sana dan 4 orang peserta 2 dari Indonesia dan 2 lagi dari Thailand. Ya, saya yang dari Indonesia, saya dan teman saya ini yang perempuan yang pakai kerudung, yang 2 lagi dari Thailand, ini yang laki-laki yang sedang duduk. Nah, kemudian yang foto yang bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang berdiri di belakang. Di sana kami belajar seperti biasa, seperti mahasiswa Jepangnya, mengikuti seminar, mengikuti presentasi, mengikuti menulis proposal, tesis, dan sebagainya. Juga kami mengikuti kegiatan-kegiatan seperti mempelajari bahasa Jepang kepada orang asing, gitu ya, cara mengajarkan bahasa Jepang kepada orang asing. Kemudian juga kegiatan-kegiatan lainnya yang difasilitasi oleh universitas. Nah, karena sudah Bapak tadi chat Endra. Ya, Pak. Bapak tadi aktif chat gitu. Gimana, Pak? Mungkin beda. Lanjut aja. Oh ya, gimana Pak? Ya, oke. Ya, jadi selama di Jepang itu tolong saya di yang lain dimatikan. Jadi selama saya di Jepang itu, alhamdulillah saya jadi dari yang selama ini saya hanya belajar di buku saja melalui teori, di Jepang itu saya mengalami langsung, gitu, berbagai macam budayanya. Saya sempat mengunjungi istana kaisarnya, mengunjungi Botanical Garden-nya, mengunjungi Tokyo Tower, mengunjungi museum-museumnya, dan kemudian mengikuti seminar-seminar, juga mengikuti istilahnya tuh pertunjukan budaya gitu di Jepangnya, seperti rakugo, samisen, dan manzai di Jepang. Ya, sambil di Jepang juga karena saya mendapatkan beasiswa, jadi saya hanya fokus kepada belajar saja, dan tidak bekerja sambilan seperti misalnya kalau misalnya saya tidak menerima beasiswa, saya mungkin harus bekerja sambil untuk biaya hidup di Jepang karena sangat mahal ya perbedaannya dengan di sini. Jadi karena di sana saya saya cukup dengan beasiswa saja, saya sempat juga berjalan-jalan melihat-lihat bunga sakura di Jepang, melihat-lihat kota lain di Jepang ya. Ini saya ketika di Osaka dan di Nara. Di Kyoto dekat sama itu tempatnya Mbak Anissa tadi, saya sempat jalan-jalan ke sana. Saya sempat di museum mencoba pakaian Jepang gitu. Ini bersama dengan keluarga yang membantu saya di Jepang. Ada keluarga homestay homestay di Jepang seperti itu.
Nah, kemudian biasanya yang menjadi pertanyaan banyak orang ya, apalagi dari kita yang negara muslim ini, apakah di Jepang itu aman makan segala macam? Seperti yang tadi sudah diceritakan oleh Mbak Anissa, insya Allah aman. Kalau kita misalnya makan ikan ya, karena ikan kan insya Allah aman ya, apalagi kalau kita masak sendiri. Tapi memang di Jepang pun sekarang sudah banyak fasilitas yang muslim friendly gitu. Jadi makanan halal sudah banyak, kemudian tempat untuk sholat pun sudah ada ya kalau di kota-kota besar untuk sholat. Udah disediakan semacam musola kecil gitu. Kalau di kota-kota besar seperti Tokyo atau Kyoto, mereka punya masjid, walaupun ya masjid mereka sangat kecil ya dibandingkan dengan masjid kita, tapi sudah lumayan cukup. Di kampus Waseda pun ada ruangan khusus untuk sholat. Begitu. Dan soal makanan, alhamdulillah karena saya fasih berbahasa Jepang, jadi saya gampang gitu mencari dan bertanya-tanya informasinya tentang makanan halal. Alhamdulillah selama di sana saya tidak kesulitan makan, karena makanan halal ini tidak hanya masakan Indonesia saja, tapi masakan dari negara seperti Turki atau masakan India juga banyak yang halal ya, karena India sama Turki juga banyak muslimnya begitu. Ada juga bahkan orang Jepangnya yang membuka restoran halal. Jadi ini restoran ini masak makanan restoran halal yang ada di dekat kampus saya. Sekian dulu kalau pengalaman dari saya di Jepang. Tahun berapa itu, Dek? Tahun berapa? Tahun? Ini tahun 2016, Pak. 2016, 2016 bulan ya. September saya ke sana. September ya. Waktu Ya. kuliah di UNPAD ya? Ya, waktu masih kuliah. Waktu itu saya masih S2. Iya. Di UNPAD jurusan apa? Saya jurusan linguistik Jepang. Linguistik Jepang. Oh, mantap Ya. ya. Ya, jadi makanya Jadi- saya pertukaran ke sana itu sekalian memperlancar bahasa Jepangnya juga. Ramita Budiartiningsi itu ibunya ya? Ya, ibu saya, Pak. Oke. Nggak Bercanda. mirip ya. Nggak mirip ya. Nggak mirip. Banyak yang bilang memang mirip bapaknya. Ya, kalau anak Bapak asal mana? perempuan mirip bapaknya. Bapak itu orang Bagan, tapi nenek Orang Bagan. bapak orang Aceh. Oh. Ya. Mirip orang Aceh. Silakan moderator kembali. Ya, baik, Mutiara. Ya, Pak. Kalau boleh tahu sekarang Mutiara di mana kegiatannya sekarang? Cuman di close itu ya Mutiara? Di Iya, close sebentar, Pak. apanya? Ini cadangan close-nya agak ribet. Sabar. Ya oke. Siap. Ya, saya sekarang ini di Pekanbaru. Kemarin kan ikut CPNS buat mau jadi dosen di UNRI, tapi belum keterima. Jadi Sebentar Mutiara. Sebentar waktu yang mengantarkan surat itu Mutiara ya nerima ya? yang mana itu, Pak? Nganterin surat ke Jalan Timura? Oh iya, ya saya. Oke. Udah ketemu Ini deh lagi sekarang. di rumah nenek nih, Pak. Iya, oke. Ya, silakan. Jadi sekarang sambil menunggu kalau dibuka CPNS lagi, saya buka jasa penerimaan translate dokumen-dokumen kantor gitu, akte apa dari bahasa Indonesia ke Jepang dan sebaliknya dari Jepang ke Indonesia, sambil buka kursus online juga gitu. Jadi sekarang kerjanya banyak dari rumah, memanfaatkan fasilitas online gitu, Pak. Dulu SMA di mana Mutiara? SMA 8, Pak. SMA 8. 8 lah. SMP 45. SMP 49. Oh, oke. Alumni kita itu Dinda, moderator. Baik, terima kasih banyak Ya, saudara adik kita Mutiara, Rahmi Utami. Papanya hadir malam ini enggak? Papanya ada enggak? apa udah tidur? Mama ada. Mama ada. Oke, baik. Aprian mau kenal sama mamanya silakan. Ya. Baik, berikutnya kita minta ada 2 lagi pembicara dari Pekanbaru, kita beralih ke Jakarta nih. Ada 2. Tapi kita minta dulu Anastasia Yolanda. Ya Om.
Ya, silakan Anastasia Yolanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, orang tua kami yang saya hormati. Selamat malam untuk rekan-rekan mahasiswa, adik-adik pelajar, Bapak Ibu guru, Bapak-bapak dosen, Bapak Ibu dosen yang mungkin hadir dan menyimak acara malam hari ini. Saya perkenalan dulu kali ya Pak ya. Ya. Nama saya Anastasia Yolanda, biasa dipanggil Tasya. Saya ada darah Kuansing itu dari kakek sama nenek, dari pihak ibu. Kakek saya Buya Marifat Marjani dari Mudi Ulo, Bukan. Nenek saya Umi Haja Fatimah Hadi juga dari Sungai Allah, Hulu Kuantan. Orang kampung host nih. Orang kampung host ya. Ibu saya dari Ibu Nirwana Marifat. Ya. Saya campuran, ayah saya itu dari Jawa, jadi saya lahir sebenarnya di Jakarta, sempat menghabiskan masa kecil juga di Jakarta, lalu pindah ke Pekanbaru. Waktu SMP sekolah di SMP Negeri 1 Pekanbaru, kemudian lulus dari SMP Negeri 1 lanjut ke SMA Negeri Plus Provinsi Riau, sama kayak Bang Andre tadi ya. Nggak tahu angkatannya angkatan berapa. Terus setelah dari SMA Plus Provinsi Riau, alhamdulillah saya dapat melanjutkan pendidikan ke Universitas Indonesia, Fakultas Teknik jurusan Arsitektur, melalui jalur PMDK atau mahasiswa undangan pada saat itu. Setelah berjalan lebih kurang 4 tahun, lulus dari sarjana arsitektur, saya mungkin jalurnya agak berbeda dengan narasumber yang sebelumnya karena saya tidak pernah bersekolah di luar negeri dalam waktu lama. Saya mengambil untuk jalur profesi karena saya sarjana arsitektur. Selanjutnya adalah target saya adalah untuk menjadi arsitek profesional gitu ya. Sehingga pada saat saya lulus untuk menjadi arsitek itu harus bekerja karena belum ada sekolah profesi. Tapi kalau untuk adik-adik yang mungkin sekarang berminat untuk menjadi arsitek setelah lulus sarjana arsitektur, sekarang sudah ada sekolah profesi. Jadi bisa langsung sekolah sekitar 2 tahun baru dapat gelar arsiteknya. Kalau dulu pada saat saya selesai sekolah, saya harus bekerja menjadi junior arsitek selama lebih kurang 3 tahun untuk bisa mendapatkan profesinya. Nah, saya mungkin bercerita saat ini, saya memang tidak pernah lama sekolah gitu ya di luar negeri, tapi saya sudah ada pengalaman beberapa kali, baik itu dari kampus maupun dari tempat saya bekerja sekarang, yang memberikan kesempatan saya untuk bisa belajar training di beberapa negara maupun tugas-tugas kedinasan dari kantor tempat saya bekerja sekarang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang mungkin bisa menjadi bahan masukan dan motivasi untuk adik-adik juga nanti ya, yang berminat menempuh jalur yang mungkin mirip dengan saya gitu. Jadi saya waktu tahun ketiga bersekolah di Arsitektur UI, saya pernah dapat kesempatan pertama kali yang saya pergi untuk ke luar negeri dengan biaya full dari kampus, waktu itu tidak dengan dari biaya saya sendiri. Jadi saya mewakili teman-teman di Arsitektur UI pada saat itu di tahun 2007 untuk mengikuti Pacific Biennale Architecture Student yang ada di Universitas Wellington di New Zealand. Jadi saya sempat ke sana ya dari Indonesia, yang diundang waktu itu Universitas Indonesia, diwakili oleh saya dan teman saya, lebih kurang belajar di Wellington itu selama 3 minggu. 3 minggu belajar mengenai arsitektur yang ada di New Zealand. Kemudian selesai pengalaman yang itu, setelah lulus 1 tahun berikutnya dari UI, saya bekerja di Biro Arsitektur yang ada di Jakarta lebih kurang 1 tahun. Lalu setelah itu saya mencoba untuk masuk ke salah satu BUMN konstruksi yang waktu itu sedang ada bukaan penerimaan pegawai, yaitu di Wika, di Wijaya Karya, tempat saya bekerja sekarang. Alhamdulillah keterima
Jadi saya mengikuti penerimaan pegawai melalui jalur manajemen trainee. Manajemen trainee itu jalur yang lebih kurang tuh kita dikasih waktu untuk menjalankan on the job training selama lebih kurang 6 bulan di Wika dengan tugas-tugas dan assignment yang harus diselesaikan. Nanti di akhir tahun ke-6 akan ada ujian dan presentasi apakah kompetensi pegawainya bisa diterima atau tidak. Nah, setelah 6 bulan berlangsung itu masa on the job training, alhamdulillah saya keterima menjadi pegawai tetap Wika dengan penempatan waktu itu sebagai staff engineering di Departemen Bangunan Gedung karena background pendidikan saya arsitek. Dari situ saya menjalani karir saya sebagai junior arsitek di Wika dari kantor pusat, kemudian lagi berpindah-pindah proyek, 1-2 proyek, kemudian lagi dari mulai bekerja di Wika itu saya dapat banyak kesempatan untuk perjalanan-perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar negeri untuk urusan pekerjaan. Kemudian lagi di tahun 2016 saya berkesempatan untuk memegang satu proyek yang cukup besar, waktu itu proyek strategis nasional, pembangunan proyek Jakarta International Velodrome yang ada di Jakarta, venue yang akan dibangun untuk stadion balap sepeda waktu itu, Asian Games dan Asian Para Games 2018. Nah, dari situ saya dipercaya perusahaan untuk menjadi kepala seksi teknik engineering, menyelesaikan proyek itu lebih kurang 2 tahun 2 bulan. Nah, pengalamannya di proyek itu banyak sekali ya, karena saya bekerja tidak hanya dengan konsultan rekanan dari dalam, tapi banyak sekali tenaga ahli dan spesialis yang asalnya dari luar negeri. Gitu. Jadi saya harus bekerja dengan konsultan arsitek yang mereka base-nya ada di Australia, kemudian lagi konsultan struktur dan engineer lainnya yang ada di UK, sebagian lagi ada di Jerman juga untuk spesialis track-nya, sehingga dari pengalaman itu saya dapat belajar banyak bagaimana bisa berkomunikasi dengan banyak orang yang asalnya dari luar negeri gitu. Biasanya kan teman-teman atau mungkin adatnya orang kita begitu ketemu partner kerja bule langsung gugup semua gitu kan ya. Jadi di situ saya belajar gimana cara mengatasi kegugupan sendiri, karena sebenarnya secara ilmu kan tidak kalah gitu ya. Hanya saja mungkin secara komunikasi ada kendala-kendala tertentu sehingga tidak tersampaikan dengan baik apa yang akan disampaikan. Tapi secara keseluruhan alhamdulillah hambatan itu bisa terkomunikasikan dengan baik. Di proyek Velodrome juga saya berkesempatan karena kebutuhan proyek, saya harus menyelesaikan pekerjaan waktu itu di Australia selama lebih kurang juga 2 minggu. Di situ harus berdiskusi juga dengan para pihak ini yang tadi dari mana-mana ini, sehingga memutuskan proyek ini desainnya akan seperti apa dan bagaimana cara pelaksanaannya 2 tahun ke depan ini untuk memenuhi target-target yang diberikan. Nah, dari situ alhamdulillah proyeknya bisa berjalan dengan baik, selesai lebih cepat dari waktu yang diberikan, lebih cepat 1 bulan, dengan laba yang juga baik, kualitas yang baik, sehingga alhamdulillah dari proyek itu jadi semacam membuka pintu karir saya lebih lebar lagi gitu di Wika-nya sendiri. Setelah proyek itu saya dipanggil pulang ke kantor pusat di Wika untuk dipercaya menjadi koordinator untuk engineering Departemen Bangunan Gedung di Wijaya Karya Pusat. Lebih kurang berada di posisi itu selama 2 tahun, dan sekarang saya di koordinator untuk engineer gedung di divisi engineering PT Wijaya Karya. Nah, dari proyek itu juga tadi yang Jakarta International Velodrome, ini kalau misalkan adik-adik yang mungkin nanti akan menempuh jalan yang seperti saya ini dari profesional dulu, sebenarnya di perusahaan-perusahaan itu juga membuka kesempatan kok memberikan pendidikan lanjutan. Begitu juga yang ada di perusahaan saya gitu. Jadi setelah proyek itu saya ditawari kesempatan untuk seleksi beasiswa internal dari Wika. Ada tes-tesnya,
ada tes-tes yang harus dijalani, ada tes bahasa, kemudian lagi tes wawancara, wawancara psikolog, kemudian lagi focus group discussion dengan psikolog juga, kemudian lagi wawancara direksi untuk penentuan jalur beasiswanya, dan alhamdulillah saya dapat waktu itu sekitar keputusan untuk mendapatkan beasiswanya itu di 2 tahun yang lalu gitu ya. Tapi bedanya kalau di perusahaan ini setelah dapat beasiswa, jurusannya dan kemana negara tujuannya itu ditentukan oleh perusahaan dan ditentukan oleh direksi. Sehingga saya nurut aja gitu waktu itu diputuskan bahwasannya saya harus mengambil jurusan urban planning yang ada di negara Korea. Permintaan dari direksinya seperti itu. Jadi saya sampai saat ini juga sedang masih persiapan untuk bahasa, karena kalau di Korea itu bahasanya untuk S2 itu full dalam bahasa Korea. Tidak ada, saya sudah coba cari, tidak ada yang bisa kombinasi bahasa Inggris dan bahasa Korea gitu. Sehingga masih butuh waktu untuk belajar bahasanya lagi, belajar baca tulisnya lagi sampai sekarang gitu. Dan untuk tes bahasa juga karena kondisi lagi pandemi seperti ini belum bisa dilaksanakan tes kompetensi bahasanya, sehingga nanti harus menunggu kapan kesempatan tes bahasanya dibuka. Seperti itu sih, Bapak, Ibu, dan kalian. Sering nonton film Korea aja, Natasha. Kebetulan saya bukan K-popers, Om, jadi nggak terlalu paham juga. Iya. Ya, mantap pengalaman Natasha ini. Jalur saya agak berbeda mungkin dari narasumber sebelumnya gitu. Jadi Tasa bukan saya ini, sebetulnya hostnya minta izin ya, moderator. Tasa ini adalah cucu dari orang tua kita, Mak Ripat Marjani, salah seorang pendiri Provinsi Riau. Ya. Jadi orang dari, ini karena saya kampung saya, maka saya tambahin sedikit. Orang dari Lumbung Bacang, Hulu Kuantan. Ya, Adinda Joneri ya, yang ketawa-ketawa. Jadi katanya mantap nih orangnya, dia saya lihat baca di ruang chat tadi dari Adinda Joneri ini mantap nih. Mantap, anak-anak milenial Kwansing ini diorkestrasi Bang, biar ya, mereka membuat networking. Iya, insya Allah. Ya. Insya Allah Adinda. Ya. Silakan moderator. Ya, baik. Bang Arman, terima kasih banyak adik kita, Natasha. Dan Anastasia ya, Yolanda. Dan juga seperti yang tadi disampaikan Pak Jeneri, kalau bisa nanti para milenial ini juga bisa komunikasi tadi dengan yang teman-teman yang ada di Jerman, yang ada di Tokyo, yang ada tadi di Inggris. Mungkin apa yang bisa disumbangkan nanti untuk kolaborasi ya, untuk kemajuan negeri kita, untuk kemajuan bangsa kita. Apa yang bisa kita mulai seperti tadi Anissa dari Jepang, ada bisnis, mungkin apa yang bisa untuk disumbangkan di Kwansing misalnya, ya, baik kepada masyarakat, Pemda dan sebagainya. Jadi mungkin ini mungkin kecil-kecilan dulu, ya. Oleh karena itu tadi kita minta para narasumber memberikan alamatnya, emailnya, nomor telepon kepada host nanti IKKS, ya, untuk bisa nanti komunikasi lebih jauh lagi, ya. Baik, kalau boleh tahu, Anastasia tahun berapa masuk di Wika ini? Saya masuk di Wika itu akhir 2009 untuk OJT-nya, pengangkatan di 2010. Oh, jadi sampai sekarang sudah berapa tahun itu? Sampai sekarang sudah lebih kurang 10 tahun. Wow. Lebih kurang 10 tahun. Lama. Jadi juga harus sabar menapaki karirnya pelan-pelan. Gitu. Kapan terakhir pulang ke keluarga enggak? Sudah, Pak. Sudah ada 2 putranya. Anastasia kapan pulang terakhir ke Kwansing, ke Lubuk Jambi? Pulang terakhir kayaknya 2 tahun yang lalu deh, Om. Oh ya. Tapi sudah sering lihat pacu jalur berarti ya? Belum pernah. Belum pernah juga? Belum pernah. Jadi kalau pulang enggak pas bulan Agustus. Makan lemang? Hah? Makan lemang panggang? Pernah? Pernah. Pernah ya. Apa makanan di Kwansing yang berkesan bagi Anastasia? Makanan, Om. Ya, makanan. Itu apa?
juga asam. Gulai ikan asap itu paling suka. Oh, ikan salai. Ikan salai ya. Kalau kampung awak ada salai, ada karasa namanya. Karasa. Sama ikan yang kecil-kecil itu suka. Karasa namanya tuh. Kaji dapur ya, Be. Ikan kebulu anyam le tahu? Ikan kebulu anyam. Oh, beda ya, kan beda ya. Enggak tahu. Makan cipui lah pernah. Tahu kalau cipui tahu. Bisa makan cipui. Kalau survei nampaknya surveinya. Iya. Adrian, ini surveinya membuktikan. Iya. Ada surveinya orang. Kita lihat orang-orang tua kita yang anak-anak yang ini tadi ini surveinya membuktikan ini kurang mengenalkan tradisi kampung kayaknya. Iya. Leo bepan ya Ram. Itulah. Jadi Adinda Juneri, Adinda Arita, ini juga kalau mandi di sungai pernah, Om. Kalau mandi di sungai pernah pakai basahan pernah. Oh, pernah ya. Satu. Silakan lanjut. Ini yang terakhir nih dari Amerika nih pengalamannya kayaknya. Ya. Lah pernah minum air kontan, Tasya? Pernah. Ya? Pernah. Kolam di sungai. Kontan ya. Suami orang mana? Tasya? Suami orang Sunda, Om. Oh, Sunda. Sayang hebat-hebat habis sama orang Sunda ya. Enggak cari orang kampung. Ketemunya orang Sunda. Terus orang kampung ya. Iya. Terakhir kita minta kepada adik kita, saudara kita Aditya Ferol Lutfi. Nah, ini masih klan Mutar Lutfi nih, keponakan dari Ibu Rahmita Lutfi. Ya, silakan Ferol. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi udah disebutin ya. Saya juga cucu dari Pak Mukhtar Lutfi, anak dari Pak Virgo Trisep Haris. Fotonya nggak ada ya? Kameranya? Kameranya ada, Pak. Ada ya? Ada. Ada Pak Jan? Iya. Saya zoom. Ini kalau di YouTube kelihatan zoom di zoom. Silakan dia. Silakan Ferol. Ferol. Iya, Pak. Ya, dipanggilnya Ferol. Saat ini saya tinggal di Bekasi karena kerjanya kebetulan di Karawang. Sebenarnya dari kecil, dari SD itu di Pekanbaru, SD, SMP, SMA. Terus habis itu lanjut kuliah di Institut Teknologi Bandung, ambil jurusan Teknik Elektro. Saat ini saya kerja di PT PNG Operations Indonesia di Karawang, 4 tahun 3 bulan, lulus kuliah langsung kerja di situ. Posisi saya saat ini Engineering Senior Manager untuk Proses Control and Information System, sama merangkap jabatan juga sebagai Fabric Care Delivery Engineering Manager. Mungkin pengalaman saya juga agak berbeda dari narasumber-narasumber yang lainnya. Saya lebih mirip sama Kak Tasya tadi. Nggak pernah kuliah di luar negeri sebelumnya, habis lulus kuliah langsung kerja soalnya. Tapi alhamdulillah dari kerjaan ini banyak dapat kesempatan untuk apa istilahnya kayak studi di luar negeri, termasuk sempat 6 bulan ngebantu pabrik baru di Amerika selama 6 bulan tahun 2019. Jadi saya itu waktu di luar negeri sebelumnya pernah training dan studi visit ke pabrik-pabrik lainnya untuk apply teknologi mereka ke pabrik kita. Pernah di Thailand, Vietnam, Singapura, Jepang, Cina, itu pernah ya negara-negara Asia kebanyakan. Tapi tahun 2019 kemarin sempat dikasih kesempatan buat ke pabrik terbarunya PNG di negara bagian West Virginia, di kota kecil namanya Tabler Station. Itu pabrik terbarunya PNG untuk produksi sampo dan conditioner. Jadi di Indonesia kita juga produksinya sampo dan conditioner. Jadi kalau teman-teman atau Bapak Ibu punya shampoo Pantene atau Head and Shoulder atau Rejoice, kemungkinan besar itu produksinya di pabrik saya. Jadi waktu di Amerika itu saya 6 bulan dari Maret 2019 sampai September 2019 itu job desk saya di sana itu sebagai tim untuk startup conditioner system di sana. Jadi itu pabrik benar-benar baru selesai dibikin, konstruksi udah selesai, tapi ya itu alat-alatnya belum siap untuk produksi shampoo dan conditioner. Karena saya punya pengalaman untuk produksi shampoo dan conditioner di Indonesia, mereka mencari engineer yang punya pengalaman dan available buat dikirim ke Amerika 6 bulan untuk membantu startup mesin di sana supaya langsung bisa produksi.
conditioner. Jadi saya megangnya lebih ke conditioner waktu di Amerika. Kerjaan di sana mungkin yang sangat challenging itu dari segi timnya ya, karena benar-benar timnya itu dari Indonesia saya sendiri. Saya waktu itu dipimpin sama director dari India dan dari Prancis untuk leadernya. Tim inti saya itu ada 3 orang, saya dari Indonesia, 1 dari Cina, 1 lagi dari Kanada. Nah, saya sendiri di sana juga istilahnya punya semacam bawahan gitu, technician-techniciannya, teknisinya itu dari Cina ada, sama dari Amerika juga ada. Jadi ya challenge terbesarnya untuk kerja di Amerika itu lebih ke adaptasi ya. Timnya benar-benar budaya kerjanya beda semua, negaranya beda-beda, nggak ada yang sama. Kayak orang India, orang Filipina itu mereka kerjanya lebih ke banyak ngomongnya tapi kerjanya dikit. Kalau orang Cina ngomongnya dikit tapi kerjanya banyak. Kalau kayak orang Amerika itu mereka kerjanya benar-benar tepat waktu, jam 8 masuk, jam 4 pulang, jam 5 ditelepon tuh udah nggak bisa ditelepon. Jadi benar-benar kita harus bisa nyiapin schedule yang tepat untuk tim dari berbagai negara kayak gitu. Terus karena kota tempat tinggal saya itu benar-benar kota kecil ya, jadi kayak mungkin jauh lebih kecil daripada Pekanbaru istilahnya. Benar-benar mungkin penduduknya cuma 2.000-3.000 orang. Itu sangat ya, secara teknis saya orang Indonesia sendiri di kota itu ya. Nggak ada juga orang Asia, itu juga susah nyarinya. Challenge terbesar lainnya itu susah banget nyari masjid, terutama ya buat sholat Jumat, buat sholat sehari-hari. Ada pun masjid akhirnya itu ternyata bukan masjid, jadi lebih ke kayak apa ya, kayak kios toko gitu, ukurannya mungkin cuma kayak 5x5, isinya cuma muat 20 orang, yaitu isinya benar-benar kita sholat Jumat di situ sama orang-orang dari Arab, Afrika gitu, untuk sholat Jumat di kota kecil itu. Jadi untung ketemu sih setelah nyari-nyari di Google. Untuk makanan, kayak makanan juga susah ya di sana, kota kecil, nyari makanan halal apalagi susah banget. Jadi mengandalkan masak sendiri, atau kalau nggak makan di restoran India, karena restoran India sih biasanya ada logo halalnya gitu. Terus pengalaman lainnya itu karena Amerika benar-benar istilahnya 12 jam beda waktunya, di Indonesia jam 8 pagi, di sana jam 8 malam. Benar-benar harus adaptasi dulu dari sisi waktu pertama. Benar-benar kita biasanya malam itu tidur, siang bangun ya, di sana siang kita udah ngantuk gitu, karena biasanya itu malam di Indonesia. Tapi kita udah harus mulai kerja gitu. Saya cuma dikasih istirahat 2 hari. Hari Jumat itu berangkat dari Indonesia, hari Sabtu sore itu nyampe di Amerika setelah 24 jam penerbangan. Istirahat 2 hari, Sabtu Minggu, Senin itu udah harus langsung kerja. Jadi benar-benar seminggu 2 minggu pertama itu kerja sambil ngantuk karena masih adaptasi sama waktunya di sana. Terus ya challenge-nya lagi ya, Amerika mungkin bukan negara yang apa ya, istilahnya sangat friendly terhadap orang minoritas gitu ya, apalagi orang dari Asia, Muslim gitu kan. Memang di kantor saya sendiri, karena di kantor saya ada kebijakan untuk tidak mendiskriminasi atau rasis ke orang lain, itu cukup aman di kantor. Tapi di luar lingkungannya ya kita sebagai orang yang kulitnya berbeda gitu ya, mukanya juga berbeda ya, pasti kalau jalan di pinggir jalan itu benar-benar nggak bisa ngerasa aman, karena ngerasa takut diliatin orang juga gitu kan. Apalagi sering juga dapat kayak dipanggil atau diteriakin dari pinggir jalan gitu. Itu salah satu tantangan terbesar kalau tinggal di Amerika. Tapi ya karena kita di sana kerja ya, mau nggak mau kita harus bisa survive, kita harus bisa adaptasi. Mereka cemooh juga nggak bisa ngapa-ngapain kan sebenarnya. Kita juga yang penting nggak takut lah sama mereka. Kalau kita nggak takut juga nggak akan digangguin lebih jauh kayak gitu. Mungkin tips-tipsnya supaya bisa apa ya istilahnya nyaman tinggal di luar negeri, ya pertama dari sisi bahasa. Kayak tadi teman-teman mungkin ada yang bisa bahasa Jepang, bahasa Jerman, terusnya cuma bisa bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Bahasa daerah juga nggak bagus. Jadi sangat harus ngandelin bahasa Inggris buat komunikasi di sana. Jadi kalau benar-benar kita nggak bisa bahasa Inggris lancar, ya bakal susah gitu buat hidup di sana. Tapi seenggaknya walaupun nggak bagus-bagus amat bahasa Inggrisnya, yang penting pede ngomong bahasa Inggris di luar negeri. Kalau kita pede, mereka juga pasti ngerti. Terus selain itu, untuk pengalaman pribadi saya ya, karena istilahnya dipilih gitu dari Asia untuk
bisa kerja di Amerika buat ngebantuin orang di sana, berarti kan istilahnya mereka mengapresiasi skill yang dimiliki orang Asia gitu ya. Jadi di luar skill pendidikan yang kita punya, kita juga harus bisa nunjukin kalau kita punya semangat kerja yang bagus, kita bisa nunjukin kalau ada tekanan kita gampang kita nggak gampang jatuh dalam tekanan, kita juga bisa beradaptasi dengan baik di pekerjaan-pekerjaan yang sulit misalnya atau yang berubah-ubah. Jadi itu kuncinya supaya istilahnya kita bisa lebih menjual kemampuan diri kita supaya bisa dilihat sama orang lain dan negara lain. Ya gitu. Terus terakhir ya, kalau misalnya ada kesempatan kerja di luar negeri atau sekolah di luar negeri, pasti kita nggak cuma ketemu sama orang lokal negara kita atau mungkin orang lokal negara situ, tapi mungkin kayak saya gitu kan, ketemu orang Filipina, ketemu orang Cina, Kanada, India. Jadi kita harus perbanyak wawasan kita terhadap negara-negara tersebut gitu kan, supaya seenggaknya kita ada bahan obrolan gitu kan buat ngobrol sama mereka. Kita bisa nanya-nanya, kamu dari kota mana? Oh, kota ini dekat sama ini ya gitu. Jadi kayak seenggaknya kita makanan populernya apa. Jadi kita bisa jalin komunikasi awalnya, terus kita bisa kerja bareng sama mereka Indian kayak begitu. Mungkin dari saya gitu aja sih Pak. Saya pengalamannya juga nggak banyak, lebih ke pekerjaan soalnya. Kalau jelasin pekerjaan mungkin membosankan ya lama-lama buat teman-teman. Sekarang Perol masih di perusahaan itu? Ya, sekarang saya udah 4 tahun 3 bulan di perusahaan itu. Jadi waktu dikirim ke sana itu waktu baru 2,5 tahun di perusahaan. Jadi sekarang masih lanjut di situ. SMA 8 ya? Ya dulu saya di SMA 8 bukan baru, sama kayak Kak Mutiara. Mantap, alumni. Ya Pak. Ya lanjut moderator. Moderator alumni SMA 8 tuh. Ya baik, terima kasih adik kita Vero. Luar biasa ya, dari dalam negeri tapi bisa berkiprah di internasional, diterima, dan tadi juga pengalaman yang cukup luas dari Singapura, Vietnam, Cina, USA. Ini saya kira luar biasa nih dalam usia yang relatif masih muda. Berapa umur kini Vero? Sekarang 26 Pak. Jadi ini masih muda belia. Ulun kawin lah? Belum Pak. Belum, masih fokus kerja Pak. Terus sama orang Kuansing ya. Jadi cari dulu Pak. Ya pulang kampungnya bareng. Mamanya orang Sunda. Mamanya Sunda. Orang Jawa Pak. Labu kobe apa? Mondeknya orang Sunda, orang Bandung, orang Jawa. Oh baik. Tinggal gini Jakarta apa? Di Bekasi Pak. Bekasi. Nah, mondeknya Jakarta, bapak mamanya di Pekanbaru Bang, di Pekanbaru. Guru. Iya. Ya, inilah ya Vero. Masih muda lagi ya. Dan sudah banyak karya, pengalaman luar negeri, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kepada yang lain. Dan satu yang juga kita apresiasi kepada milenial ini, walaupun mereka di luar negeri, tapi alhamdulillah masih bisa menjaga adat budaya agama ya. Masih tadi cerita cari masjid ya, ikut pengajian, ini apresiasi yang luar biasa nih. Ini tentu tidak lepas dari pendidikan di rumah, pendidikan di keluarga, di sekolah. Ini yang harus kita tekankan, karena juga sebagian orang tua kita takut keluar negeri karena takut nanti berpindah agama jadi orang tua. Obuak lah jadi bocat pakaian. Tapi alhamdulillah yang tampil pada malam ini bisa mencirikan negeri kita, Kuansing, Indonesia, dan agama kita, agama Islam. Ini yang kita apresiasi. Brian itu mungkin belum ada yang Dinda moderator, ada saya kenalkan dulu, belum ada yang belum kenal, mungkin anak-anak SMA atau SMK di Teluk Kuantan. Mana tahu kalau belum ada yang kenal, itu Bapak Profesor Dr. Mukhtar Lutfi itu adalah orang kita Basra, itu ada rektor Undri. Saya nggak tahu rektor yang keberapa dah, saya lupa itu. Saya dulu yang kedua. Yang pertama ya? Bang, pertama. Yang pertama ya, rektor Undri yang pertama. Yang kedua kok. Anak-anak yang di Teluk Kuantan sekarang itu adalah cucu dari Profesor Dr. Mukhtar Lutfi, Mutiara Rahmi Utami, dan Adia Vero Lutfi. Ya itu tambahannya, sudah tambahan. Silakan. Ya, oke, makasih banyak.
dan juga Rektor Undri sekarang pun balik lagi ke dari Konsing, kita. orang Simandola. Nah, Ya. Ya, jadi ini kita alhamdulillah di bidang pendidikan kita juga lumayan bagus, tapi yang kurang Konsingnya pengusaha kurang. Nah, wirausahawan. Nah, jadi ini yang ada anak pendi. Jadi ini yang juga harus kita galakkan. Makanya kita dulu juga webinar tentang wirausaha kan. Nah, alhamdulillah sudah ada satu wirausahawan yang kita alhamdulillah yang bagus. Satu-satunya dari Konsing itu Suhuwan. Dan ini yang akan kita bawa untuk membangun. Konsing ini mempunyai 102 retail di Jabotabek. Dan ini orang Konsing, orang Musora. Idolmart. Ya. Idolmart, namanya pun mantap tuh, Idolmart. Ya. Dan mudah-mudahan besok bisa dikembangkan di Konsing, Riau, dan yang lainnya. Oke, baik. Hari sudah semakin malam. Dan mungkin bagi adik-adik yang di luar negeri yang malam, kami tidak memaksakan. Tapi kalau mau ikut, ya alhamdulillah. Di luar negeri tidak ada malam sekarang, Aprian. Mereka siang. Ya, Siang ya? Kecuali Nisa tadi. Ya. Oke. Berarti masih gabung tuh. Kecuali yang ada ya, mungkin. kita minta waktu lah kepada kepada Pitonia, pada Pipit, pada siapa? Pada Andre ya. Ada Sakira, bapaknya kan masih ada di sini. Ya. Ya. Silakan kepada milenial terutama lah dari Konsing, dari Pekanbaru atau mungkin dari Jogja yang milenial dulu. Yang bapak-bapak bekolah. Untuk mencari pengalaman, motivasi. Ya, silakan Tanyo. Selagi mungkin kepada ini kita minta Aprian, mungkin respon daripada Kepala Dinas Pendidikan, mudah-mudahan ada responnya karena kemarin kan kita dengar prestasi Konsing agak menurun di tahun-tahun belakang ini. Coba mungkin respon daripada Dinda Zul Ikram, Kepala Dinas, kami mintakan. Ya, silakan. Silakan Pak Zul. Belum pertanyaan. Nah. Silakan Dinda. Silakan pertanyaannya. Adik-adik yang dari SMA, yang punya. Ya, silakan Pak Zul Ikram untuk memberikan mungkin pandangan. Masih mute Pak Zulikram. Speakernya masih mute. Dibuka speakernya. Oke. Ya. Silakan Pak. Baik Bang. Oke. Ya, silakan. Terima kasih Abang dan kami yang berikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan tema kita pada malam hari ini ya Pak. Ini cukup menarik sekali. Alhamdulillah tadilah sama-sama Wak dengar ada beberapa masukan atau mungkin informasi-informasi baru dari generasi milenial kita yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi yang hari ini tersebar di beberapa negara, baik itu Belanda, Jerman, atau beberapa negara lain tadi yang mungkin sudah memberikan informasi kepada kita bersama. Nah, terkait dengan yang disampaikan adik awak dari Kari tadi, terkait dengan beasiswa tadi ya Bang ya. Nah, itu memang cukup menarik dan insya Allah kita langsung tadi. Ya, insya Allah Bang, langsung kita catat nanti Bang, insya Allah Bang. Dan kita berupaya memang dalam beberapa tahun ini memang kegiatan pemberian beasiswa kita di beberapa negara, termasuk juga diantaranya Timur Tengah, itu memang mengalami beberapa penyesuaian dan perubahan. Nah, namun dalam hal itu perlu juga mau sampaikan mungkin bagi adik-adik yang lain untuk beasiswa mulai dari tahun 2021 yang akan datang itu nanti insya Allah akan dikelola oleh Biro Kesra Pak. Biro Kesra. Jadi adik-adik yang lain, baik itu adik-adik yang masih akan menamatkan di bangku sekolah, terutama di jenjang pendidikan SMA dan SMK yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, termasuk juga mungkin adik-adik kami yang sedang melanjutkan program pendidikan dari dari S2 menuju ke S3 dan dari S2 menuju ke S3 gitu. Nah, itu ada program beasiswa kita nanti yang insya Allah mungkin tahun ini tahun 2021 ini akan dikelola oleh Biro Kesra pemerintah daerah Provinsi Riau. Nah, tentu dalam hal itu akan melibatkan kita juga nanti dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk saling membantu baik itu persiapan maupun hal-hal lain
yang dibutuhkan untuk memproses atau mungkin mempercepat dari perencanaan beasiswa itu sendiri. Nah, termasuk insya Allah mungkin dapat kami sampaikan ada beberapa kerjasama luar negeri yang dulu pernah kita rintis, mungkin akan kita coba aktifkan kembali dengan formulasi tentu dengan formulasi yang terukur dan kajian-kajian yang mendalam tentunya terkait dengan pemberian beasiswa yang nanti akan diberikan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau melalui Biro Kesra yang tadi kami sudah sampaikan. Nah, lalu yang kedua, tadi Bang Arman memberikan kesempatan pada kami juga untuk membicarakan hal-hal terkait dengan kondisi secara umum hari ini tentang pendidikan kita barangkali yang ada di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kami yakin dan percaya sudah banyak sekali tokoh-tokoh kita, pendahulu-pendahulu kita yang setiap saat selalu memperhatikan bagaimana arah dan perkembangan pendidikan kita yang ada di Kabupaten Kuantan Sengingi. Mulai dari zaman dahulu, insya Allah masih eksis juga sampai sekarang, tetap memperhatikan dan peduli tentang keberadaan pendidikan di Kabupaten Kuantan Sengingi. Nah, dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini, kondisi kita secara umum melalui neraca pendidikan yang kita dapat himpun, data yang barangkali bisa kami sampaikan secara lisan pada saat ini, itu mulai data dari 2017, 2018, 2019, dan insya Allah mungkin data 2020 ini akan kami validasi. Itu memang terjadi beberapa persoalan yang kami katakan ini sebuah persoalan terkait dengan grafik pendidikan kita yang ada di Provinsi Riau. Wabil khusus ini untuk kabupaten yang kita cintai, yaitu Kabupaten Kuantan Sengingi. Nah, dapat saya sampaikan di sini kepada seluruh peserta webinar kita. Ini kebetulan datanya memang saya nggak bawa, tapi yang jelas terkait dengan APK dan APM kita, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni kita, yaitu yang menunjukkan anak usia sekolah berdasarkan kelompok umur tertentu pada jenjang umur tertentu di jenjang sekolah tertentu di Kabupaten Kuantan Sengingi relatif agak sedikit lumayan di bawah sedikit dibanding dengan kabupaten kota yang lain. Tapi angkanya kami nggak bisa publish Bapak dan Ibu. Tapi yang jelas dari data kasar yang kami bisa sampaikan relatif lebih di bawah dibanding dengan kabupaten kota lain. Nah, itu satu. Nah, termasuk juga angka putus sekolah kita di Kabupaten Kuantan Sengingi ini juga cenderung berada kalau dideretkan di kabupaten kota di Provinsi Riau ya mungkin ya di level menengah barangkali gitu. Nah, sementara kita tahu di masa-masa dahulu Kabupaten Kuantan Sengingi itu adalah kabupaten yang memiliki SDM yang sangat mumpuni gitu. Dan ini terbukti tadi dari beberapa tokoh-tokoh kita yang sudah punya cucu, bahkan ada yang cicit barangkali, yang bersekolah di luar negeri, yang tinggal di Jakarta, yang sudah bekerja di banyak tempat gitu. Ini kan titisan-titisan dari pendahulu-pendahulu kita. Dan ini sebuah pembuktian bahwasanya dulu kampung kita itu adalah termasuk pencipta atau mungkin penghasil SDM unggul dan brilian yang ada di Provinsi Riau gitu. Nah, sekarang tentu ini menjadi catatan bagi kita bersama. Nah, kami berharap nanti melalui Zoom meeting ini akan timbul suatu pemikiran kira-kira arah pengembangan pendidikan Kabupaten Kuantan Sengingi ke depan itu yang kita inginkan akan berjalan seperti apa gitu, yang akan kita desain seperti apa gitu. Nah, kita berharap juga pemangku kepentingan, pemikir kita, para doktoral kita yang ada di Provinsi Riau maupun yang ada di luar Provinsi Riau, termasuk juga barangkali yang di luar negeri, ini tak tertutup kemungkinan nanti secara
menurut kami ya, secara bersama-sama dengan pemerintah daerah di Provinsi Riau, termasuk juga di Kabupaten Kuantan Sengingi untuk bersinergi dalam rangka membangun grand design arah pengembangan pendidikan Kabupaten Kuantan Sengingi yang lebih maju pada masa yang akan datang. Sehingga apa yang kita inginkan Ibu dan Bapak, nah tentu kejayaan Kuansing yang notabene-nya adalah kontributor pencetak SDM yang mumpuni pada masa-masa lampau, insya Allah pada masa-masa yang akan datang ini dapat kita kembalikan lagi kejayaan-kejayaan pada masa lampau itu. Nah ini menurut kami menjadi penting Pak Arman untuk kita siasati, nah tentu dengan tema-tema ke depan yang lebih menarik sehingga arah fikir yang kita bisa berikan kontribusi ini nanti barangkali bisa dicantolkan baik itu di rencana jangka menengahnya pemerintah daerah di Kabupaten Kuantan Sengingi, wabil khusus barangkali untuk arah pengembangan pendidikan sekolah menengah di jenjang SD dan SMP, nah termasuk juga barangkali untuk jenjang SMA dan SMK itu adanya di Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Maka ini akan sangat strategis sekali kalau ini kita bisa kolaborasikan, nah tentu dengan fikir-fikir yang terukur dan memang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita pada saat ini dan insya Allah pada masa yang akan datang. Nah ini mungkin Bang Arman yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama dan sehingga ke depan generasi-generasi milenial dan brilian seperti yang tadi sudah kita dengarkan pemaparannya, baik itu dari Jerman, termasuk juga dari Inggris, ada yang dari Belanda tadi, nah ini insya Allah akan dapat lebih banyak lagi secara kualitas dan kuantitas, nah insya Allah tetap menjadi pikir dan fikir kita bersama pada saat ini dan insya Allah pada masa yang akan datang. Itu mungkin Bang Arman yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan baik ini dapat berlanjut pada masa-masa yang akan datang. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terjawab kan, tidak sia-sia kan? Ya Andre ya. Insya Allah. Ini yang moderator ada yang hands tunjuk tangan ini dari Kak Nelly, silakan kalau moderator mengizinkan. Kak Nelly Nelati, ada raise hand. Kak Nelly, Kak Nelly kalau mau bertanya silakan, karena moderator sedang kosong tuh, saya gantiin sebentar. Saya lihat ada raise hand di sini. Kalau tidak, mungkin Cosmos yang pernah di Jerman ya mungkin ya. Belum. Ya, ini sekarang udah ini ya. Kedengeran enggak suaranya? Oh ya, silakan dulu nanti setelah Kak Nelly, Dinda Cosmos ya. Oke, silakan Kak Nelly. Iya, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bangga bahwa IKKS menyelenggarakan kegiatan ini. Saya kira sangat bermanfaat sekali. Saya bukan mau bertanya, tapi hanya mau sharing saja, karena kebetulan saya punya informasi bahwa di Indonesia sekarang ada LPDP, lembaga penyaluran dana beasiswa untuk mahasiswa S2, terutama S2 dan S3 ya. Dan itu sekitar 70% untuk perguruan tinggi lokal dan 30% itu untuk perguruan tinggi di luar negeri. Dan jumlahnya itu termasuk cukup besar. Seperti salah satu teman saya di York, itu di Inggris sebelah utara London, itu setiap tahun dia mendapatkan sekitar 1 miliar. Jadi sekitar 80 juta lebih ya per bulannya gitu. Jadi maksud saya adalah, jadi kalau adik-adik, anak-anak terutama dari Kuansing, ada yang berminat untuk kuliah di luar negeri, itu salah satu opsi untuk mendapatkan beasiswa adalah melalui LPDP. Tinggal dibuka aja websitenya LPDP, dan di situ nanti bisa dipelajari persyaratannya apa saja, dan biasanya mereka mau memberikan beasiswa ke universitas-universitas yang terdaftar atau terakreditasi gitu loh, dan jurusan-jurusan yang mereka anjurkan juga. Jadi sebenarnya untuk mahasiswa atau anak-anak kita cukup banyak kemungkinan-kemungkinan untuk bisa mendapatkan beasiswa. Ya segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPDP ya Kak ya? LPDP. Lembaga pengelola dana pendidikan pemerintah Indonesia. Itu termasuk salah satu yang terbaik. LPDP itu yang dari Kementerian Keuangan ya Bu Eldi ya?
Iya ya, Ya, Kementerian betul. Keuangan. Ya, benar-benar. Iya, Dari iya, Kementerian benar. Keuangan, benar. Ya, Sip, saat sip. sekarang Benar. PDP kita tuh termasuk salah satu yang terbagus di dunia. Ya, Ya, untuk sip, sip, S3 sip, sip, saya sip. tahu benar 1 miliar per tahun. Itu rata-rata kalau dibagi 12 itu 80 juta per bulan. Ya, direktur aja belum tentu dapat 80 juta sekarang per bulan. Syaratnya susah, Kak. Caranya harus buka ini website. Kak, syarat-syaratnya maksud saya, syarat-syarat. Oh, syaratnya itu nanti ada di situ. Ada semuanya di situ. Di Bang, perusahaan. boleh saya nambahin, Bang? Oh, silakan Dinda Juneri dulu lah. Ya, silakan. Ya. Sedikit aja. Jadi ada 10 universitas, kebetulan teman saya direktur di LPDP. Ya. Ada 10 universitas yang kalau kita diterima di situ, kita pasti dapat beasiswa LPDP. Pasti. Nah, saya bacain universitasnya ya. California Institute of Technology, Caltech. Yang kedua, Columbia University. Ketiga, Cornell University. Yang keempat, ETH Zurich, Swiss Federal Institute of Technology. Kelima, Harvard University. Keenam, 6 John Hopkins University. Ke-7 MIT, ke-8 Princeton University, ke-9 Stanford University, 10 University of Cambridge, 11 University of Oxford, 12 Yale University. Jadi kalau kita diterima di 12 university ini, pasti kita dapat beasiswa LPDP. Kenapa? Saya tanya, karena anak yang lulus di 12 university ini nggak mungkin lah kita tidak kasih beasiswa. Kira-kira gitu. Pasti mereka anak pintar. Kira-kira gitu, Bang. Mungkin sedikit tambahan. Makasih, Bang Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Dinda Juneri. Ini orang berkompeten di Departemen Keuangan nih. Pasti apa yang disampaikan mudah-mudahan bisa kita dengarkan bersama, dan kalau ada informasi yang kita kuliah di situ sekarang bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Tadi saya sudah janji Dinda Raja Kosmos yang pernah ke Jerman kalau nggak salah ya. Ini seorang polisi nih. Pengalamannya apa? Mungkin sebentar bisa sebelum dinikan Dinda Aprian. Silakan Dinda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para senior seluruhnya yang tidak dapatkan dipanggil satu-satu, langsung saja. Mohon izin, kami juga diberi amanah sebagai Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga KKS. Ini sangat luar biasa sekali pada malam ini. Dan alhamdulillah saya sudah membuat grup WA untuk adik-adik tingkat SMA di Kabupaten Kuansing. Alhamdulillah sudah berjalan sampai sekarang, dan mohon nanti kiranya abang-abang, senior-senior, kakak-kakak yang bisa memberikan masukan, informasi. Karena kalau kita lihat dari awal, saya juga merasa pengen muda lagi nih Pak Arman, Pak Bang Zul Ikram, dan Bang Juneri. Nggak bisa saya gitu. Pengen muda lagi, gimana bisa seperti abang-abang dan kakak-kakak yang tadi memberikan pengalamannya. Saya hanya sampai S3 di Universitas Islam Bandung. Alhamdulillah sudah membuka mata saya terkait dunia luar. Alhamdulillah. Tapi saya pengen muda lagi. Nah, ini kesempatan bagi-bagi adik-adik saya yang di SMA dan masih SMK di Kuansing. Saya dulu menjabat Kasat Intel di Kuansing selama 1 tahun. Alhamdulillah saya juga berkeliling ke SMA dan SMK karena saya peduli sekali, karena saya ini adalah masyarakat asli Kuansing. Saya kelahiran Simandola, Pulau Ingu. Nah, jadi kalau bahasa kampung, jangan ditanya. Selesai di ambo tuh. Nah, kan Iko. Alhamdulillah. Sehingga saya di SMA 1 saya sudah pernah jalan, dan sudah dulu pernah kami buat program di Kuansing itu, Polres Kuansing. Saya bekerja sama waktu itu dengan Kadis Pendidikannya Pak Yufirman, polisi masuk sekolah, polisi sekolah. Nah, sehingga polisi lah yang dahulu memberikan informasi-informasi, karena saya rata-rata kemarin keinginan dari siswa-siswi di Kuansing itu tinggi sekali untuk ikut pendidikan atau menjadi polisi, sehingga di
di Polres kita bentuk program latihan mempersiapkan diri untuk siswa-siswa Kuansing yang berprestasi agar dapat mudah menjadi untuk ikut seleksi polisi gitu. Dan alhamdulillah saya lihat ada satu yang lulus akpol pada zaman saya itu, yaitu dari SMA Pintar, kebetulan dari Logat Tanah Darat. Beliau udah tingkat 1 sekarang, dan juga ada beberapa orang yang lulus di tingkat Bintara. Dan ini sebetulnya intinya adalah informasi dan komunikasi. Adik-adik di SMA, SMK saat sekarang adalah masanya untuk mencari, karena harus siap tamat SMA itu, sehingga mereka banyak mencari informasi. Nanti melalui WA, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, kami akan sharing, dan juga nanti kalau ada di forum IKKS ada berita-berita atau informasi-informasi untuk adik-adik kita, akan saya teruskan ke grup yang kita beri nama Tunas Muda Kuantan Singingi. Jadi Tunas Muda ini diharapkan bisa, ya sekarang kita profesornya banyak, doktornya banyak, alhamdulillah orang Kuansing codiak segalanya. Pengusahanya sukses, dan adatnya pun luar biasa yang harus kita jaga terus, termasuk kelestarian alamnya. Mudah-mudahan peti sudah tidak ada lagi seperti yang lagi heboh sekarang. Itu saja menurut saya, mohon maaf apabila ada salah, dan ini akan menjadi motivasi bagi saya yang masih agak-agak muda walaupun sudah tua, bagaimana bisa menjadi Kuansing ini lebih maju. Amin. Harapan kita adalah generasi kita sekarang di tingkat SMA dan SMP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Prian, silakan moderator. Ya, makasih banyak Pak Raja Kosmos ya, yang telah memberikan tadi penjelasan, dan mungkin sekedar usul ya, untuk WA Tunas Muda mungkin kalau bisa dimasukkan juga mungkin untuk yang universitas mungkin. Kan tadi yang Tunas Muda itu khusus untuk SMA ya? SMA dan universitas nanti kita masukkan Pak, yang ini Pak. Ya. Bisa. Kalau bisa universitas dimasukkan juga. Betul. Nanti abang-abangnya yang di universitas seperti yang udah ada yang menjadi dosen kayak Bang Robi, kayak seluruhnya lah yang bisa memberikan informasi. Mungkin Bang John Henry, Kak Mita nanti, atau Pak Aprian juga, alhamdulillah nanti kita masukkan, insya Allah. Nah, kalau bisa yang milenial lah, milenial mungkin 40 tahun ke bawah mungkin. Yang semangatnya milenial Pak. Ya lah, tidak usah masukan. Ini sengaja sedimen kampung mah, tidak usah masukan itu lah. Gimana kan elok lah. Baik, kita minta tanggapan dari pertanyaan lah, seharusnya dari SMA, anak SMA, dan termasuk dari yang kuliah S1, S2, mungkin S2 di dalam negeri atau S1 S2 di dalam negeri, mau menyambung ke luar negeri misalnya. Silakan tanya. Kemudian, moderator. Ya. Moderator. Ya, ada yang dapat beasiswa dari LPDP itu di room chat. Bisa suruh sharing nggak ke yang bersangkutan gitu? Iya tuh, Kunaifi tuh ada bagus messenger itu. di room chat. Iya bagus tuh. Ya, itu di-share. Kunaifi coba itu yang dari Jerman, silakan. Ya, ini bagus ini. Ya, silakan Bung Kunaifi kalau mau memberikan. Ayo Kunaifi. Ya. Silakan. Mas Kunaifi. Halo. Ya, Mas Kunaifi. Ya, dari SMA, dan perlu juga diberikan semangat, walaupun yang banyak keluar negeri tadi dari SMA top, ya dari Pekanbaru khususnya, tapi tidak menutup kemungkinan SMA yang ada di Toloa, SMA yang ada di Benai, SMA yang ya Kunaifi siap tuh. Oke Bang Kunaifi, mainkan. Silakan Kunaifi. Ayo Kunaifi. Bang Kunaifi. Suaranya tidak ada, suaranya tidak masuk. Suaranya nggak kedengaran suaranya.
Oh ya, tak kedengaran suaranya. Mungkin ada masalah jaringan mungkin tuh. Tadi Wano ya gini. Kelumbuk ya, Belanda. Baik, yang dari Tolua, ceritanya Bapak caro kami dari kampung ya, bisa ada ke luar negeri ya. Nah, itu kan kebanyakan dari SMA di Pekanbaru, SMA di Jakarta. Nah, itu yang dari Tolua, dari Bene bisa ada ya. Ceritanya. Pak, permisi. Ya. Halo, cek. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Zuhri Winanda dari SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Sepedaan. Saya ingin bertanya. Ada sepedaan. Iya, jadi aku tuh punya sepeda di rumah. Udah dari 5 tahun lalu nggak pernah dipakai, pas pandemi baru dipakai. Terus abis gitu ikutlah komunitas Brotherhood namanya. Terus adalah salah teman aku yang ngajakin Mak Ridi, dan dalam komunitas itu rutin itu apa tuh? Kan karena pandemi ini harus olahraga, kena matahari. Di mute kan. aja. Terus emang ngerasa banget tubuh nggak enak. Akhirnya dapat kesempatannya. Suara siapa? Saya nggak bisa mood. Ketemu teman-teman yang asik. Bu Nelly. Itu kan ya. Di force aja. Itu kayaknya udah bosan banget ya ke. Terus nggak jauh-jauh kan. Di force aja, force mute aja. Itu kan goes jauh. Di situ sudah ada. Dia. Oke. Udah. Halo. Cek. Saya Ilham Zuhri Winanda dari SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Ya. Saya ingin bertanya kepada Kak Andre yang kuliah di Jerman ya tadi ya? Ya. Saya ingin bertanya, resolusi kakak setelah kakak tamat kuliah dari Jerman, atau resolusi atau tujuan hidup kakak setelah kakak tamat dari Jerman itu apa, Kak? Udah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Kebetulan minggu ini bisa dibilang minggu yang cukup padat bagi saya sendiri gitu, karena minggu depan mau sidang tesis. Ya mudah-mudahan dilancarkan, mohon doa-doa dari bapak-bapak, ibu-ibu juga. Saya jurusan teknik elektro dan kemarin mengambil tesis dari pembahasannya tentang gardu induk di seluruh Indonesia kayak gitu. Temanya seperti itu. Nah, kemudian kalau ditanya resolusi saya ke depan, kalau saya sendiri kepengen ingin berkarya di Indonesia gitu. Karena kebetulan basic keluarga saya juga di bidang elektro. Orang tua saya bidang elektrikal. Ya juga kalau orang-orang di Kuansing mungkin udah pada kenal mungkin sama orang tua saya. Yaitu Pak Elman, itu kebetulan dulu ketua AKLI, Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia Kabupaten Kuansing 2 periode kayak gitu. Nah, kebetulan saya itu juga karena orang tua di bidang listrik, saya juga di bidang listrik, ya beda cuma pendalaman materi. Orang tua saya lebih ke energi sistem atau ke high voltage. Jadi saya kepengen menjadi pengusaha setelah ini kayak gitu kalau mau pulang. Salah satunya itu mungkin ya mengembangkanlah apa ilmu yang telah didapatkan, dikembangkan nanti di dalam bidang usaha seperti itu. Nah, karena satu sisi menurut saya sebagai kita punya pandangan jauh ke depan, lebih baik kita memulai dari usaha kecil-kecilan dulu lah kayak gitu. Karena kapan lagi kita mulai dengan umur sekarang yang kalau entar-entaran juga kita udah kalah start sama orang-orang lain. Nah, saya salut juga tadi sama Kak Anissa juga yang udah mulai usaha sejak kuliah. Itu luar biasa banget, jadi motivasi juga buat saya untuk kedepannya bisa lah sekurang-kurangnya sama atau bahkan lebih dari itu gitu. Nah, itu mungkin dari saya sih seperti itu. Mungkin ada lanjutan pertanyaan atau gimana gitu. Apakah kakak tidak memiliki keinginan untuk lanjut S2 gitu, kuliah S2 di negara lain atau seperti apa, Kak? Kalau untuk peluang master sebenarnya bisa ya, kalau misalnya, karena juga kebetulan kan dari S1 di Jerman dengan basic bahasa Jerman, full kuliah bahasa Jerman, jadi untuk melanjutkan ke S2 sebenarnya nggak masalah besar gitu, tinggal daftar di kampus mana, kemungkinan diterima gitu. Nah, cuma satu sisi ya kebetulan saya juga udah tahun ini udah masuk 7 tahun di Jerman kayak gitu.
Jadi ya problema kita tuh kadang butuh sesuatu yang baru, gitu, tantangan baru gitu. Kalau menurut saya, kalau untuk master saya sendiri bingung tujuan saya apa selanjutnya gitu. Karena kalau kita master kan orientasi kita mungkin sebagai dosen atau sebagai peneliti dan sebagainya gitu, atau menjadi S3 gitu. Satu sisi saya juga bukan orang yang rajin membaca atau rajin yang mengerjakan soal atau gimana. Jadi saya lebih kepengen tuh bisa turun langsung ke lapangan, mengembangkan ilmunya gitu. Nah, jadi saya sekarang ya tidak tertarik untuk melanjutkan S2. Tapi entahlah nanti setelah kita lanjut usaha atau bekerja setelah berapa tahun, mungkin ada arah ke sana kayak gitu. Tapi untuk saat ini saya mau jedah dulu untuk pendidikan, banting ke kerja, cari pengalaman dulu, habis itu nanti kita pikirkan kembali kalau untuk master atau sebagainya. Karena untuk saya sendiri, untuk mengulang master ke Jerman mungkin ya nggak akan terlalu susah, karena kita udah tamatan dari sana, kalau misalkan besok nggak ada masalah kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih. Kalau pandangan saya. Lagi imbau orang kuansing kok, Balia. Hah? Apa? Imbau orang kuansing, Balia. Lagi imbau orang kuansing, Balia. Imbau orang kuansing, Balia boleh, alhamdulillah kalau itu. Lai. Dengan Kalau semua itu orang. susah jawab Pak, kayak gitu. Indah. Ya. Mungkin pertanyaan bisa tujukan ke Inggris tuh. Dia orang Inggris nih yang Pipit, dia bisa bahasa Rusia. Jarang yang bisa bahasa Rusia kan? Mungkin dari Taluk mau tanya. Silakan. Atau siapa yang bertanya yang dari tempat lain? Pipit itu udah 10 tahun di luar negeri. 3 tahun di Rusia, udah hampir 7 tahun di Inggris. Sekarang S3 ya, Pipit ya? Ada tamat S3, jadi ahli mengenai virus-virus nih kayak kalau nggak salah. Mikrobiologi. Iya, mikrobiologi. Ya, silakan adik-adik yang tanya, dan bisa juga dilihat di ruang chatting, itu sudah banyak informasi itu tentang beasiswa. Kalau nggak ada yang nanya, biar saya nanya untuk Pipit lah. Pipit nggak ingin kembali ke Indonesia dengan ilmu yang sudah ada S3 di situ? Saya mau nanti, tapi untuk sekarang sih pengen banyak-banyak pengalaman dulu di sini. Gitu. Karena alhamdulillah juga di sini alhamdulillah dapat kerja di sini di perusahaan farmasi yang memang sesuai bidangnya waktu kuliah mikrobiologi. Jadi bisa belajar juga lah di sini gimana mereka perusahaan saya juga terlibat sekarang beberapa clinical trial untuk pengembangan obat terapi untuk COVID-19 ini. Jadi ya banyak proyek-proyek menarik lah yang sekarang saya ikut terlibat juga gitu. Proyek menarik, uangnya menarik juga ya, Pit ya? Ya sesuai dengan biaya hidupnya lah Om. Di sini biaya hidupnya juga 2 kali lipat. Iya. Ya. Apa nama obat untuk kopi itu? Kenapa? Apa nama obatnya? Ini baru kita ini sih terlibat dengan clinical trial gitu. Jadi mereka mengembangkan semacam terapi antibody yang belum ada namanya sih. Jadi dia lebih kayak struktur kimianya aja gitu. Jadi dia intinya dia antibody yang diproduksi untuk terapi, dia targetnya ke protein tertentu di antigen dari virus COVID-nya itu gitu. Jadi masih dicoba untuk trial. Kalau di Inggris kira-kira perkiraannya COVID ini masih lama nggak? Kayaknya sih kelihatannya masih lama. Di sini kita masih lockdown ketiga sampai akhir Februari. Oh, masih lockdown ya? Iya. Sama Belanda juga lockdown masih. Pipit. Lebih bagus lah. Silakan. Iya. Ini dari ya. Ada di keluarga. Boleh bicara bentar? Silakan Kak Apti. Ya, Pipit. Ya. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Ya, please. Хорошо. Спасибо. Bahasa Rusia. Rusia. KGB deh KGB. Spasiba. Thank you. Pipit.
Iya. Pipit dulu belajarnya di itu ya, yang di Jalan Diponegoro itu ya, gedung kebudayaan Rusianya ya, waktu Rusia. Bahasa Iya, di Rusianya. pusat kebudayaan Rusia. Waktu di pusat kebudayaan Rusia sih nggak ikut kursus, cuma sebentar banget. Jadi langsung berangkat ke sana, Jadi belajar di belajarnya udah di sana. Rusia sana gitu. Iya. Bunda belajar di di Jalan Diponegoro itu selama 2 tahun dan Oh ya. dapat informasi sebenarnya sih ditawarin untuk ambil S2 ke Rusia sana, cuman pada saat itu kan masih blok timur dan blok barat ya. Iya. Rusia dan Amerika agak ini sekali karena itu berbau Rusia, akhirnya nggak bisa ke sana karena nggak dapat izin orang tua ya. Waktu belajar di di Jalan Diponegoro itu di gedung kebudayaan Rusia itu kita kan gratis ya, semua gratis sampai dikasih buku setinggi 1 meter loh. Kalau ditumpukin gitu, orang Rusia itu semangat sekali dia menawarkan untuk sekolah ke sana. Kemudian kita di sana juga belajar kebudayaan Rusianya ya, dengan dosen-dosennya seperti Anatoly, Ludmila gitu. Itu kan nama-nama Rusia ya. Iya. Nah, pada saat itu barangkali yang menjadi masalah adalah tulisannya ya. Iya. Berapa lama kira-kira Pipit bisa belajar Rusianya di sana sehingga bisa menyelesaikan pendidikannya di situ? Nah, iya itu jadi memang seperti tadi saya udah sempat cerita sedikit. Jadi beasiswa dari pemerintah Rusia itu memang selalu berikut 1 tahun belajar bahasanya aja gitu. Jadi misalnya dapat beasiswa S1, ya S1-nya 4 tahun, tapi tahun pertama masuk ke sekolah bahasa. Jadi biasanya kita diterima di universitas yang pasti ada khusus fakultas bahasa Rusia untuk international student. Jadi memang kita setahun itu ya kuliahnya di fakultas bahasa itu dengan dosen bahasa yang berpengalaman mengajar bahasa Rusia untuk orang asing gitu. Jadi benar-benar dari dasar mulai belajar nulis, belajar baca. Sekitar 6 bulan pertama itu biasanya semua dasar percakapan sehari-hari supaya bisa ke toko, supaya bisa ke supermarket. Terus kemudian 6 bulan keduanya kita belajar mulai ke spesialisasi yang kita rencananya nanti mau kuliah gitu. Jadi misalnya saya waktu itu mau kuliah biologi, mikrobiologi ya mulai membaca buku-buku yang sesuai dengan bidang biologi atau mikrobiologi gitu. Dan jadi memang ada tesnya ketika setelah 1 tahun kuliah bahasa itu kita harus ambil tes semacam TOEFL atau IELTS untuk Inggris gitu. Jadi di sana pun ada tes bahasa Rusianya dan memang ada nanti batas skornya. Jadi harus melewati skor itu baru boleh lanjut kuliah. Tujuan awalnya mau kuliah apa gitu. Jadi masuk dulu ke fakultas jurusan bahasa, baru bisa ambil jurusan mata kuliah kita gitu. Jadi di sana tapi itu memang termasuk dari beasiswanya. Jadi memang udah semua dari awal diatur oleh pemerintah Rusia gitu. Jadi dia nggak punya lembaga language development center-nya gitu ya? Biasanya sih dia udah termasuk dari universitasnya langsung. Langsung ya, tetapi dia belajarnya gabung ke fakultas, bukan special for foreigners yang who gonna continue study in Russia gitu. Ya itu tadi aku bilang, jadi 6 bulan pertama itu biasanya jadi semua international student di universitas itu masuk 1 kelas bahasa gitu, karena kan masih bahasa Rusia dasar. Kemudian 6 bulan kedua biasanya udah mulai dipisah-pisah, jadi yang jurusan sosial masuk kelasnya sesama yang jurusan sosial, yang jurusan sains, karena mereka udah mulai ke bahasa yang spesialisasinya gitu. Oke, thank you. Itu yang tadi bahasa yang pertama tadi artinya apa dulu Kak Amni? Yang ngomong bahasa Rusia. Hello, apa kabar? Terima kasih. Itu ajunya. Itu nanti tertinggalnya sama logo cek. Ya, untuk satira mungkin ada pertanyaan untuk satira di Belanda.
Silakan. Kalau memberi halo, assalamualaikum. Ya, Ita, silakan Ita. Ya, makasih Bang Arman, Bang Abang semuanya, kakak-kakak semuanya. Kemudian juga mungkin ada anak-anak kita ya yang dari SMA, SMK di di Kabupaten Kuantan Sengingi yang hadir pada malam hari ini. Pertama, mungkin ingin menyampaikan apresiasi dengan kegiatan kita ini, Bang Arman ya. Memang kalau kita mau jujur, waktu itu saya dengan Aprian berpikir gimana Aprian supaya anak-anak muda kita ini diberikan informasi-informasi mengenai luar negeri. Bukan maksud mohon maaf, bukan maksud untuk ria, tetapi adalah untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kita atau adik-adik kita bahwa kalau kita mau, kita berusaha, kemudian kita punya kemauan seperti yang disampaikan oleh semua narasumber kita malam hari ini, itu kan rasanya sangat luar biasa. Jadi mohon maaf kami akhirnya ini kan diakomodir oleh Bang Arman, tapi kami juga mungkin mohon maaf kalau jangan ada kesan kenapa 2 orang ya dari klannya dari Mukhtar Lutfi gitu ya. Jadi memang waktu itu sama Aprian perlu berapa orang Aprian gitu. Jadi kata Aprian berapa yang ada aja Kak disampaikan aja dulu, nanti Bang Arman yang akan mensortirnya. Jadi kami berterima kasih karena sudah melibatkan anak-anak kami, anak-anak kita semua, jadi kenal yang semulanya kita tidak tahu bahwa begitu banyak rupanya adik-adik kita, anak-anak kita yang berprestasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau dihitung-hitung banyak lagi sebenarnya Aprian. Ada anak Ibu Darita Nugra, kemudian ada juga yang lain-lain ya yang belum kita. Anaknya Eli Suryani Maspar juga di Jerman. Jadi cucunya Om Maspar Ismail itu di Maspar Husin itu ada di Jerman. Nah kemudian mungkin untuk tambahan juga kalau cucu dari bapak kami yang tua itu tamatan Rusia, Putri namanya. Nah S2-nya juga di Rusia kemarin. Jadi kalau dikumpulkan dalam rumah itu ada yang berbahasa Jepang, berbahasa Rusia, berbahasa Jerman. Kebetulan Bamba kan dulu lulusan dari Berlin Institute. Jadi ya alhamdulillah lah. Jadi mungkin mudah-mudahan ini semua bisa memotivasi kepada anak-anak kita atau adik-adik kita di Kabupaten Kota Sengingi. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan Bang Arman, karena pertama sebagai orang tua mensupport semua yang dilakukan oleh anak-anak kita, adik-adik kita. Kemudian yang kedua juga kepada IKKS khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izinkan Andina Aprian saya klarifikasi dulu. Ya memang ini sebenarnya tidak ada maksud untuk untuk melebih-lebihkan, ada yang itu kebetulan yang gampang dihubungin itu tahap awal. Saya malah terlupa itu Dinda Juneri itu terlupa saya pada Bang gitu tidak ke saya. Gitu. Nah, jadi tidak ada maksud dari bagi audiens semua, nggak ada maksud untuk melebih-lebihkan dari keluarga ini, tidak ada. Jadi ini enggak Bang, udah oke. Dengan banyaknya oke Bang. respon. Malah bagus itu. Ya, tapi nggak ada masalah, bagus. Ini episode pertama ini, saya bilang sama Prian ini episode pertama karena ini mau banyak sampai 100 lebih tadi karena lot kita hanya sampai 100. Sebagian di YouTube ada lebih kurang, ada lumayan juga saya lihat tadi yang ikut dari sana. Jadi cukup banyak peminatnya. Jadi akan kita buat lagi nanti episode berikutnya. Jadi itu jadi tidak ada sebagaimana disampaikan oleh Dinda Rahmita tadi. Bukan itu maksudnya, tapi memang yang bisa dihubung untuk satu awal ini yang tahan-tahan banting nih semuanya. Jadi saya minta tolong ke bapak-bapaknya, ke Bang Bambang, ke Dinda Juneri, ya kan, yang kenal kalau siapa si Andre. Memang kami sebelumnya sudah komunikasi juga. Jadi ke Apendi yang dari yang kami paksain malam-malam gitu, karena di sana kan dia malam ya. Jadi kita dari barat ke timur nih. Nah inilah hikmah kita pandemi ini, kita bisa ketemu dengan sanak saudara kita di perbedaan waktu, perbedaan jarak, kita bisa ketemu di sini, banyak ilmu yang bisa kita dapat. Mudah-mudahan ini termasuk memotivasi kita yang lain juga. Itu klarifikasi dari saya. Itu yang mengantuk-ngantuk itu Sadrianto itu, dan ngantuk-ngantuk di kedengaran suara beliau aja. Pria juga ada udah ngantuk. Ada tambahan. Itu Bang.
Kalau udah malam, Bang Arman, di close aja dulu, Bang. Kita yang malam kita, tapi yang anak-anak udah kita malam tidak dia. malam. Jadi di Inggris siang itu dia. sekarang siang di Inggris Mereka itu. siang di Inggris. Siang di Ada Inggris yang tambahan tadi, makanya saya prioritaskan yang tadi yang malam itu anaknya yang Feby, Jepang yang makanya dia malam. mundur duluan. Ya. Aprian silakan Aprian. Kita ada kasih minta waktu agak 15 menit lagi ya, Pitonia sama Pipit sama Satira. Bisa kan ya? Sama yang dari apa? Kalau Andri pasti bisa lah itu. Oke, silakan Aprian. Baik, makasih. Makasih banyak pada adik-adik kita yang sudah bersedia hadir malam hari ini memberikan sumbangan, memberikan penjelasan, keterangan sehingga mungkin bisa dapat memotivasi kepada generasi milenial konsi yang lainnya, ya. Dan semuanya ini tidak dicapai dengan mudah seperti tadi Anissa itu banyak jatuhnya, tapi yang dilihat adalah keberhasilannya. Jadi ini juga motivasi kita supaya kita bersungguh-sungguh dan kita harus seperti kita harus bermimpi bagaimana kita untuk mencapai yang kita inginkan. Insya Allah kalau kita mau pasti akan ada jalannya, baik dari desa, dari kampung, dari mana saja. Dan ini sudah kita buktikan. Dan baik, karena waktu sudah semakin malam, kalau tidak ada mungkin kita close dulu dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan kepada sesi berikutnya nanti. Ya, saya mau tanya dulu kalau nggak ada ke Satira. Satira bisa bahasa Belanda sekarang? Sehari-hari di sana? Mungkin nggak ada yang mau bertanya kan itu sudah. Oh, silakan Satira. Kalau saya lagi belajar online sih karena tapi belum bisa selancar itu, belum ngomong sama orang normal warga di sininya, tapi kadang misalnya kalau ada teman Belanda, kadang saya pakai Belanda dikit-dikit terus dia juga bantuin ngajarin, tapi sekarang sumber saya sih belajarnya dari online aja. Kalau kita sehari-hari misalnya kan komunikasi, mau cari makan, mau cari apa segala macam nggak perlu bahasa Belanda, bahasa Inggris bisa di sana. Oh iya, di sini di komunikasi sehari-hari. Ya, orang Belandanya tuh 50% dan sisanya warga negara sisanya itu orang internasional. Jadi 97% orang di sini pakai bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris. Jadi saya nggak ngerasa harus pakai bahasa Belanda. Soalnya bahasa Inggris mereka pasti ngerti. Belanda dulu menjajah Indonesia tuh. Oh ya sedikit Nisa mau tanya, Nisa ya siapa tadi? Satira. Satira, Bunda mau tanya sedikit Satira. Tadi menurut informasi yang Satira berikan itu untuk tes English-nya yang LT-nya itu 6.5 ya, sementara yang TOEFL-nya 8 ya. Setahu Bunda di sini itu hitungannya kalau non ini biasanya ada universitas tersendiri itu 450 atau between 450 to 500 gitu. Bukan begitu hitungannya? Kalau di sana punya 80 gitu. Kalau itu TOEFL ya. Itu TOEFL-nya itu paper based. Jadi pakai kertas ujiannya. Tapi sekarang itu versi yang lama, jadi nggak banyak universitas, malah kayaknya udah nggak ada universitas yang nerima paper, apalagi universitas kalau yang top itu mereka ya pakai IBT atau enggak atau namanya internet based test, jadi yang di komputer. I see, iya. So you are using the internet based-nya yang 80 gitu. Iya, kalau yang internet paling tinggi 120. Dan minimal kalau Erasmus itu 80. I see. Okay, thank you. Yang bertanya itu adalah Amni Makrifat, Maktuonya Tasha itu. Ya, kalau panggil kampung Maktuo. Ya, kalau Nopriadi ada yang mau tanya? Oi, Pak Tuh, apa kabar? Si Elvis, ada Elvis. Bunda. Pendidikan Cenco aja Bunda malam-malam Leo. Mencenco aja Bunda lah malam le. Awak kalau urusan anak-anak kok menyolong mata. Elvis ada dari pendidikan, dinas pendidikan ini mungkin ini bidang pendidikan. Kami bidang pendidikan sebenarnya berterima kasih ini. Sebenarnya ini bahagian dari gawe pendidikan sebenarnya mesti menghidupkan suasana untuk ini.
Jadi ikut berbangga aja dulu Kanda dengan anak-anak Kwansing milenial yang ada di UK, Belanda gitu ya. Ya kami menghimbau aja kepada anak-anak muda Kwansing, tapi tadi karena ada malam, pada pulang nampaknya yang di sekolah-sekolah tadi ya. Tapi mudah-mudahan mengambil hikmah ya dari dapatlah semangatnya dari anak-anak Kwansing yang di Belanda, Pitonia di UK, Rusia. Menurut saya luar biasa ya. Kita orang Kwansing ini energi positif ini hendaknya memang selalu kita hidupkan. Jadi mungkin itu aja dari kami Kanda. Dan Bapak Ibu sekalian ya, mohon maaf nih langsung saja tadi tidak mengucap salam, tidak menyapa nih karena ada malam ya. Jadi terima kasih Kanda. Ini bidang pendidikan belum dapat berbuat lebih banyak ini. Mudah-mudahan ke depan bisa ini tidak di-take langsung. Terima kasih. Mohon maaf itu aja Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi